udah ya. Seandainya Pansa mana kok? Nih jalan nih. Ya ada entar. Suaranya pelan. Suaranya apa? Ya. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me. A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Wah, please welcome Mbak Sarwini dan Ko Kingson. Luar biasa nih. Udah keliling dunia bersama Prudential. Mantan presiden direktur ya. Gila, keren. Silakan kok, silakan Mbak. Oke, terima kasih Erison, Acong, teman-teman semua ya. Itu ya teman-teman semua. Thank you udah diundang ke grup yang gila ini gitu ya. Grup yang sangat Ini dahsyat. grup yang luar biasa dahsyat Sen Jinping.
Xi Jinping ya. Sejatinya kami itu sangat takut sekali ya mau sharing di sini. Bukan sharing sih teman-teman, justru saya sama Kokingson mau belajar dari teman-teman ya. Karena teman-teman ini adalah tim yang sangat luar biasa yang menjadi inspirasi buat kami ya. Leader kalian dahsyat banget. Harrison, Acong, Ping Ping, Aan, semua ya, leader-leadernya hebat semua. Lim, Octavianus ya, halo. Wah, luar biasa ini. Gila rumah- Jinping semua ya. Rumah gue lagi hujan gede nih, Lim. Tempat lu hujan nggak, Lim? Di sini turun salju kok. Wah, turun salju ya, mantap, dahsyat. Si Lim udah nyampe London dia soalnya. Udah nyampe ya? Yang ke Waduh. London dia ya. Makanya bersalju ya, Lim. Hebat nih. Belum. Oke. Teman-teman tadi sudah dikenalkan sama Acong ya. Saya katanya sesepuhnya di Prudential. Jadi memang saya sudah lama banget teman-teman join di Prudential ya. Dari tahun 2004 sudah di Prudential. Tapi ya itulah ya salahnya. Makanya teman-teman belajar dari kesalahan orang lain ya. Jadi dulu waktu join di Prudential, saya mindsetnya adalah join di Prudential tuh hanya iseng-iseng berhadiah. Ya, jadi saya nggak serius jalanin gitu ya. Pokoknya waktu itu leader saya luar biasa, Bu Liceni ya, teman-teman kalau ada yang kenal, Ibu Liceni itu adalah leader saya. Beliau yang merekrut saya, dia asli Medan, tetangganya Pak Kingston ya. Jadi dulu ada mertua titip obat sama Bu Liceni buat Pak Kingston. Jadi jauh-jauh dari Citra Garden, kalau nggak salah ya rumahnya, antarin ke rumah saya di Kelapa Gading, teman-teman. Semangat banget ya. Nah, waktu antar obat itu ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia sharing mengenai Prudential. Nah, waktu itu saya sudah biasa kerja, tiba-tiba punya anak dan Pak Kokingson bilang nggak usah kerja lah, urusin anak aja gitu ya. Nah, biasa ya kalau sudah biasa kerja, kemudian nggak kerja, itu happy banget teman-teman ya. Biasanya kan mau ketemu anak aja susah ya. Mau ketemu kerja kan berangkatnya pagi, pulangnya malam gitu ya. Mau ketemu anak susah. Kita berangkat anak belum bangun, kita pulang anak sudah tidur gitu ya. Susah gitu. Nah, akhirnya Kokingson bilang nggak usah kerja, saya di rumah aja ngurusin anak karena waktu itu Kokingson sudah seluruh hidupnya itu untuk pabrik ibaratnya gitu ya, karena kerja sama orang, pegang sebuah pabrik, jadi tanggung jawabnya sangat besar. Jadi waktu itu Kokingson cuma pesen, pokoknya saya yang urusan keluarga itu saya, gitu ya. Nah akhirnya 1 minggu pertama saya happy nggak kerja gitu ya, karena bisa ketemu anak, kapan aja sepanjang hari saya bisa main sama anak gitu. Tapi itu hanya bertahan selama 1 minggu teman-teman ya. Nah selama 1 minggu bertahan, habis itu udah ngerungsing tuh ya. Sudah gaguin Kokingson ya. Nanti Kokingson pulang malam dikit, saya udah bete gitu ya. Nanti Kokingson mau ngapain gitu, udah ngerungsing gitu ya. Nggak ada kerjaan. Nah akhirnya waktu itu Bu Liceni datang, saya diajak join ke Prudential. Nah waktu itu saya juga nggak tahu Prudential itu bagaimana. Saya nggak pernah latar belakang di marketing, saya nggak pernah jualan, saya nggak pernah berurusan dengan orang jual beli gitu ya. Jadi akhirnya Bu Liceni cuma bilang gini waktu itu ya, kalau ini kamu jalanin, enggak, dia undang saya dulu ke kantor teman-teman, ikut BOP ya. Waktu itu masih banyak alasan, cuman waktu itu Bu Liceni bilang gini, kalau kamu datang 2 jam ikut acara itu, kemudian kamu rasa cocok ya kamu jalanin. Tapi kalau rasa nggak cocok ya nggak usah, lupain gitu ya. Nah kalau misalnya kamu jalanin, kemudian berhasil bisa merubah hidup kamu 180 derajat, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya pun nggak berhasil kan nggak rugi apa-apa. Waktu itu Bu Liceni cuma bilang gitu ya. Akhirnya saya datang ikut BOP. Nah, kemudian saya lihat presentasi gitu ya, orang bilang 5 tahun 100 juta. Wah itu teman-teman itu selama hidup saya nggak pernah pegang uang 100 juta gitu ya. 5 tahun 100 juta gitu. Kok kayaknya itu mustahil gitu ya. Saya nggak langsung percaya, pulang ke rumah cerita sama Kokingson. Kokingson bilang itu kayaknya penipuan gitu ya. Jangan gampang percaya, dia bilang gitu ya. Itu kayaknya penipuan loh, hati-hati katanya gitu ya. Cuma saya pikir-pikir saya nggak dimintain duit kok tadi gitu ya. Saya nggak dimintain duit pada saat join. Beda kalau pernah saya join bisnis yang lain gitu, pasti awal disuruh beli ini, beli itu gitu ya. Tapi ini nggak dimintain duit. Nah akhirnya Kokingson ikut juga ke kantor dengerin gitu ya.
Dan akhirnya saya diperbolehkan join ke Prudential dengan syarat, teman-teman. Syarat pertama adalah kalau pokoknya urusan rumah adalah nomor 1. Prudential boleh dijalani, tapi itu hanya sambilan aja. Jadi kalau anak misalnya anak perlu saya gitu ya, anak rewel, kemudian mungkin anak sakit, pembantu pulang, itu saya harus di rumah, nggak boleh ngerjain Prudential. Kemudian kalau Hawkinson di rumah, saya harus di rumah. Jadi memang benar-benar Prudential itu hanya untuk sampingan aja. Jadi nggak usah dikerjakan serius supaya saya ada kegiatan aja supaya nggak ngerumusin Hawkinson gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya saya kerjain Prudential, tapi mindset-nya sudah salah dari awal. Jadi mindset-nya adalah kerjain Prudential ini sampingan, teman-teman. Jadi akhirnya ya dapatnya sampingan gitu. Nah, padahal saya ketemu leader yang hebat ya, saya ketemu Bu Linda. Waktu itu saya di-coach langsung oleh Bu Linda gitu ya. Tapi karena memang mindset-nya saya nggak berubah gitu ya. Maksudnya mindset-nya adalah ini adalah sampingan dan saya nggak mungkin mengandalkan Prudential sebagai bisnis satu-satunya itu nggak mungkin, karena waktu itu saya pikir ya suami saya udah kerja, income udah oke gitu kan, yang ngapain kan mati-matian di Prudential gitu, ya udah kerjain sampingan aja gitu. Nah akhirnya berjalannya waktu ya pelan-pelan, jalannya kayak semut teman-teman saya. Ya 2004 join, 2007 saya baru promosi menjadi UM. Itu promosi pun saya juga nggak tahu kenapa mesti promosi ya gitu. Karena lihat teman saya semua promosi, ya udahlah saya juga ikut-ikutan promosi gitu. Tapi saya nggak tahu promosi kenapa mesti promosi gitu loh. Nah terus akhirnya ya udah hasil gitu ya. Sampai tahun 2010 semua orang Star Club, semua orang jalan-jalan. Terus saya juga tertarik ikut jalan-jalan. Akhirnya wah ya kejar jalan-jalan. Akhirnya dapat ke Paris. Nah tahun depannya dapat lagi ke rumah. Nah di situ teman-teman Hawkinson itu tertarik dengan bisnis Prudential. Tapi awalnya dia nggak terlalu melihat ya bisnis Prudential apa sih, paling juga cuman sampingan-sampingan lah buat uang jajan gitu ya. Nah tapi pada saat sudah saya traktir ke Eropa 2 kali, baru Hawkinson melihat oh bisnis Prudential tuh seperti ini. Gitu. Itu ceritanya saya, makanya kenapa si Acong bilang saya sepuhnya Prudential, karena memang udah lama banget teman-teman ya. Jadi jangan tiru ya teman-teman ya. Maksudnya ini adalah pengalaman saya bagi teman-teman yang baru, mindsetnya sudah harus benar, dan karena memang kalian di grup yang sangat dahsyat, saya rasa nggak ada satupun yang punya mindset seperti saya. Pasti semua datang ke Prudential itu tujuannya untuk sukses dan berhasil, seperti Erison, seperti Acong, seperti Ping Ping, seperti Aan dan yang lain-lain ya, yang hebat-hebat semua dahsyat di grup Enrich Together ini ya. Itu cerita saya. Jadi selanjutnya Hawkinson kan sama ya nanti gajinya ya. Jadi jangan saya terus yang ngomong. Sekarang giliran Hawkinson, silakan. Ini gajinya sama loh Cong. Jadi double Cong gajinya Cong. Wah ini grup luar biasa ya teman-teman ya. Ada Erison, katanya sering dibilang saudaraan sama saya karena gembilnya sama katanya. Terus Acong, ada Aan, ada Ping Ping, ini kita hampir kenal semua nih ya. Nah, wah ada Pak Sugito di sini ya. Wah, teman-teman saya iya saudara lain. Saudara agensi. Iya, saudara sebangsa. Jadi teman-teman hari ini saya paling sharing ya sama Winnie ya. Nanti teman-teman kita ngobrol aja. Saya juga mau banyak belajar ya teman-teman. Kalau Winnie sudah lama dari tahun 2004 ya. Kalau saya ini juga termasuk sudah lama, itu saya dari tahun 2013 ya. Saya full time di Prudential 2013. Ya. Nah, tadi Winnie udah bilang, jadi awalnya memang di betul Ping. Jadi awalnya memang dulu di Prudential itu saya sama sekali nggak mandang lah teman-teman ya, terus terang. Wah sombong banget ya, gila. Jadi nah teman-teman bisa bayangin hari ini ya kita misalnya kita bilang kita di Prudential gitu.
orang di luar sana itu masih banyak yang pandangannya itu kayak pandangan saya dulu ya teman-teman ya. Jadi hari gini itu kita bisa kita bisa ditolak oleh orang yang income-nya itu mungkin income kita 1 bulan itu dia untuk mencapai income kayak kita dia butuh waktu 15 sampai 18 bulan kali gitu. Tapi kita bisa di istilahnya dia nggak mandang sebelah mata lah gitu. Nah, itu wajar. Itu adalah satu fenomena di dalam bisnis di Prudential ini ya teman-teman. Dulu saya nggak mandang teman-teman ya. Saya nggak mandang. Makanya tadi saya bilang jalanin. Cuma saya tuh karena istri saya tuh orangnya aktif ya. Dan saya itu apa ya? Menurut saya orang kalau di rumah terus itu lama-lama wawasannya itu cuma sebatas 4 tembok rumah gitu. Jadi saya berpikir kalau dia punya teman gitu ya, bisa ikut meeting, mungkin punya leader, bisa kadang-kadang saya waktu itu saya nggak ngerti ya, saya taunya oh kadang-kadang ada seminar, ada apa mengenai saham, dia tahu mengenai obligasi, oh berarti banyak belajar di Prudential saya pikir gitu. Jadi saya mau punya istri yang bisa jadi teman ngobrol, teman diskusi gitu. Jadi bahaya ya kalau punya istri tapi diskusinya sama orang lain itu bahaya teman-teman ya. Nah, jadi saya pikir dulu oke lah bolehlah ke Prudential gitu. Nah, tapi saya sebetulnya maksudnya nggak terlalu mandang gitu ya. Wong komisi pertamanya itu 60.000 teman-teman ya. Komisi pertamanya Ciwini itu 60.000 ya. Nasabahnya preminya 300.000 teman-teman sebulan. Nasabahnya premi PAA dulu 300.000, jadi komisinya 60.000. Saya dalam hati, ya 60.000 buat ongkos nggak cukup ya gitu. Cuma masalahnya gini, masalahnya adalah komisi-komisi di bulan-bulan berikutnya dia kagak ngomong masalahnya ya. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Saya pikir ini paling berapa lah gitu kan. Gitu. Nah ceritanya saya itu mulai tertarik ke ini ngomong Iya background nih, dong, Cong. komplit dong kok. Iya. Oh iya. Jangan-jangan lu Komplit ya, dulunya oke, tukang sulap atau tukang obat gimana kok? Ngaco loh. Jadi waktu itu saya di pabrik ya. Di pabrik posisi saya direktur ya, teman-teman. Jadi di atas saya itu owner. Cuma owner saya nggak pernah ke pabrik, teman-teman ya. Jadi owner saya itu dia hanya ke pabrik kalau saya undang. Dan saya biasanya hanya undang dia kalau lagi pemasangan mesin. Jadi mesin yang kita beli, pasang, udah berjalan, itu saya undang gitu. Maksudnya kan ini beli pakai duit perusahaan, diliatin gitu kan. Gitu. Jadi saya undang. Nah, itu owner saya nggak ngurus sama sekali. Nah, jadi saya di perusahaan, di pabrik, boleh dibilang namanya ngerjain sesuatu udah 13 tahun ya teman-teman ya. Itu udah masuk alam bawah sadar teman-teman ya. Jadi saya sering bahkan karyawan saya itu bisa tengah malam namanya di ruang produksi kalau lagi ada masalah bisa telepon saya, bisa jam 3 pagi, jam 4 subuh gitu bisa telepon. Itu sering kali saya jawab teman-teman. Saya jawab, oh itu ngatasinya gini aja gitu. Habis saya jawab, saya matiin telepon, saya lanjut tidur. Itu bisa pernah saya bangun tidur, kayaknya tadi ada yang telepon saya deh. Saya tanya istri saya, tadi malam benar ya ada yang telepon saya? Iya katanya. Oh ya berarti, tapi saya antara ingat dan lupa teman-teman ya. Jadi itu udah alam bawah sadar semua ya teman-teman. Nah itu juga teman-teman, kalau kita udah jalanin di Prudential udah lama ya, teman-teman kalau jalani benar, setiap hari kita konsisten kita jalanin, itu semuanya nanti udah jadi alam bawah sadar teman-teman ya. Kalau sekarang awal-awal kita baru jalanin kayaknya kok wah ini mesti belajar, itu mesti belajar, semuanya kayaknya mesti belajar. Tapi kalau kita udah sekali kita kuasai, semuanya nanti udah jadi alam bawah sadar teman-teman ya. Nah di pabrik setiap hari ada masalah teman-teman ya. Nggak tahu ya. Yang kayaknya dulu di pabrik siapa ya di sini ya. Jadi kalau dulu saya di pabrik itu setiap hari ada masalah ya. Nah, entah hari ini masalahnya operator nggak masuk ya,
Mesin kalau operator nggak masuk, teman-teman, itu ada asistennya. Tapi kalau asisten itu biasanya nggak berani mengerjakan yang rumit, teman-teman ya. Nah itu pokoknya operator nggak masuk, itu mesin nggak akan full operate, teman-teman ya. Kemudian nanti besok ada masalah bahan baku, lusa ada masalah mesinnya problem atau apa, wah pokoknya setiap hari ada masalah, teman-teman ya. Tapi setiap tahun masalahnya itu aja. Jadi 1 tahun demi 1 tahun, 1 tahun demi 1 tahun seperti itu. Lama-lama saya jenuh juga, teman-teman ya. Saya jenuh. Kemudian saya udah nggak mungkin, kan nggak mungkin saya gantiin owner saya kan. Jadi udah nggak mungkin naik lagi, teman-teman ya. Nah, saya udah sampai satu titik di mana istilahnya tuh udah nyaman sebetulnya sampai pensiun. Kira-kira mungkin saya kerja sekitar 5 tahun lagi, itu saya udah nggak punya nyali untuk pindah kerja. Saya berpikir begitu. Jadi mumpung waktu itu saya masih baru di awal umur 40, jadi saya pikir ya udah, saya resign deh gitu. Saya resign. Oh, sebelum ceritanya resign, kenapa mau resign ya? Kan tadi Winnie bilang udah ditraktir ke Star Club ya. Jadi kita ke Star Club di Paris. Nah, kemudian ke Star Club Roma ya. Nah, di Star Club Roma itu kan jalan-jalan ya, teman-teman. Ya. Nah, saya ya teman-teman ikut perjalanan prudensial itu luar biasa ya, teman-teman. Jadi perjalanan prudensial itu selalu fasilitas bintang 5. Terus orang-orangnya gila, teman-teman ya. Kalau ikut perjalanan prudensial. Bayangin, saya orang pabrik. Saya direktur di pabrik. Saya ikut jalan-jalan orangnya prudensial. Kita lagi duduk nih, teman-teman, lagi duduk ngopi nih. Itu ibu-ibu bisa lagi di Venesia, teman-teman ya, di Venesia. Di Venesia kita ngopi. Itu ya, itu bisa pergi bapak-bapaknya kita ngumpul duduk ngopi gitu ya. Ibu-ibunya pergi gitu. Nanti datang gitu ya. Itu bisa bawa tas, teman-teman. Ya, itu ada tas-tas branded semua ya. Hermes, LV apa semua. Itu bisa ngomongnya gini, teman-teman. Saya ingat betul itu. Kamu beli ini, katanya. Gila, murah banget, katanya. Kamu beli, cepetan. Itu tokonya dari sini arah ke sana, gitu, katanya. Cepat beli, katanya. Itu orang Indonesia semua ngantri di sana. Katanya. Murah banget, bisa banget. Berapa harganya sih, gitu. Ada ibu yang lain nyaut ya. Emang harganya berapa? Kalau di Indo ya, di Indo 240, di sini cuma 180, gila murah gitu. Saya ambil sampai 3 nih katanya, nunjukin teman-teman. Saya masih ingat itu istrinya Pak siapa? Win? Bu Wilina. Bukan, Pak siapa yang di kantor kita yang dulu selalu di meja di sebelah kita, Pak Suman. ya, tinggi besar. Pak Suman, istrinya. Gila, Devianti. Ya. 180. Iya. 180 juta dia bilang murah banget, dia beli 3, teman-teman. Saya dalam hati, anjrit, beli 3 180 juta. Beli 3. Itu apaan? Saya pikir. Ini orang sama ini orang kok gila sama ya. Nah, itu kalap teman-teman kalau belanja. Nah, itu teman-teman. Jadi waktu itu saya mulai tergelitik, teman-teman. Ini orang di asuransi, saya yang di pabrik istilahnya itu kayaknya udah banting tulang tapi gaya hidupnya kok jauh amat gitu. Nah, itu saya mulai kayaknya ada yang salah sama saya deh, gitu loh. Saya ngerasa begitu ya, mulai kayaknya nggak benar ini gitu ya. Nah, terus kita perjalanan habis dari Roma, kayaknya sama Erison juga waktu itu ya, Son. Kita habis dari Star Club Roma itu kita keliling Eropa Timur, teman-teman ya. Itu Eropa Barat. Itu ke Praha. Tadi di sandipan saya ada. Di Praha itu ada astronomical clock ya, jadi jam astronomi. Di situ ada Starbucks, teman-teman. Kita lagi sama orang-orang agensi lain. Waktu itu ada dari agensi ProDynamic ya. Itu ada satu dia itu
Jadi kita dalam perjalanan itu jadi akrab gitu, jadi akrab. Terus ceritanya lagi jalan, kita siang-siang gitu ya, mataharinya terik gitu. Kita kemudian ngopi gitu. Kita ngopi, waktu ngopi itu saya nanya dia. Jadi teman yang dari Bandung ini umurnya kayaknya seumuran Acong gitulah ya, gitu. Nah itu saya tanya dia, namanya Widi. Wid, dia pernah sharing di Vibe waktu itu. Wid, saya bilang, kamu apa nggak salah? Saya bilang, kenapa kamu udah bagus-bagus jadi kepala cabang bank UOB Buana di Bandung, udah jadi kepala cabang bank, terus kamu resign, terus bergabung di Prudential? Saya bilang, kan istrimu, jadi istri dia itu waktu itu SUM, sedang berjuang menuju naik ke AM. Nah, waktu itu Winnie juga sudah SUM, mau naik AM juga. Jadi saya bilang, kan udah bagus-bagus nih, istrimu sudah SUM, mau naik AM. Gitu loh. Ya istrimu di Prudential, kamu di UOB Buana, saya bilang. Kepala cabang bank kan posisinya tuh bagus banget. Yang bisa ketemu kepala cabang itu kan biasanya nasabah prioritas ya. Orang-orang kayanya Bandung itu yang ketemu sama kamu. Saya bilang. Kenapa kamu mengundurkan diri terus masuk ke Prudential? Apa nggak salah? Saya bilang. Nah, terus dia bilang gini, kok katanya, kita ini sama-sama karyawan, benar nggak kok katanya? Ya, saya bilang, benar, ya kan? Tapi kita bukan karyawan yang dibayar ceklok absen, dia bilang. Ya, benar. Kita adalah karyawan yang dibayar untuk mikirin bisnis dan ngerunning bisnisnya. Betul, saya bilang. Dia bilang, kalau berarti kan kita harus punya mindset bisnis kan, benar nggak? Benar. Orang bisnis itu matanya ngelihat 1-2 tahun di depan, atau ngelihatnya itu bisa 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Saya bilang ya, orang bisnis pasti pandangannya jangka panjang, minimal-minimal mah 5-10 tahun. Betul kalau dia bilang, saya setuju. Koko katanya. Koko kan udah lama di pabrik, dia bilang. Itu coba Koko bayangin, nggak usah ngomong ke saya jawabannya, tapi Koko jawab dalam hati aja, dia bilang. Kira-kira dalam 5 tahun ke depan penghasilan di pabrik maksimal bisa dapat berapa? Nah, waktu itu saya terus terang teman-teman ya, di posisi saya itu udah agak sulit untuk naik. Karena apa? Udah terlalu tinggi teman-teman ya. Jadi untuk naik itu hanya bisa naik kalau saya melakukan investasi besar lagi di pabrik. Itu entah buka pabrik satu lagi gitu ya, atau bagaimana, itu baru income saya akan naik. Tapi kalau enggak, itu akan ini siapa nih, Erison ya, itu akan berat gitu untuk naik lagi. Income saya terakhir itu ya plus minus ya teman-teman ya, plus minus itu naik setiap, kan saya selain gaji itu saya ada istilahnya kayak bagi hasil lah ya dari omset. Kalau saya capai omset tertentu itu dapatnya sekian, tapi kalau lebih lagi itu dapat lebih gede lagi. Nah, itu ada pembagian hitung-hitungan seperti itu, tapi kalau plus minus kita setahunkan, setahun itu mungkin ya plus minus ada jelek-jeleknya itu 60 sampai 70 juta mah ada ya, jelek-jeleknya. Nah, waktu itu saya berpikir kalaupun 5 tahun lagi teman-teman, maksimal gitu, angka yang muncul di kepala saya adalah angka 80 teman-teman. Angka 80 teman-teman. Saya bayangin, kan dia nanya saya, kira-kira 5 tahun lagi maksimal income di pabrik. Saya dalam hati saya jawab paling 80 ya. Oke kok, dia bilang. Jangan ngomong ke saya jawabannya, dia bilang. Oke, saya bilang. Koko tahu jenjang karir Prudential? Dia bilang. Saya bilang, saya tahu jenjang karir Prudential. Bahkan teman-teman pada tahun-tahun itu ya, itu sudah ada tuh Mbak Asih waktu itu ya. Udah ada teman-teman yang lain tuh. Jadi waktu itu saya pernah juga bantuin Winnie tuh training agent baru gitu, termasuk positioning mereka gitu. Jadi jenjang karir itu udah ada di kepala saya teman-teman. Tapi gitu ya. Tapi apa ya? Saya sudah tahu bahwa di Prudential itu dalam 5 tahun cepet. Dia tanya saya, Koko tahu nggak di Prudential dalam waktu 5 tahun bisa dapat berapa? Saya bilang saya tahu.
Nah itu kok jawabannya. Kurang ajar. Dia bilang, nah itu kok jawabannya gitu. Saya langsung kayak, maksudnya apa ya, teman-teman? Seringkali kita tahu sesuatu di kepala, tapi nggak masuk ke hati. Saya tahu bahwa di Prudential, tahu udah positioning agent, teman-teman ya, bahwa 5 tahun bisa 100 juta. Tapi nggak masuk ke hati saya, teman-teman. Nggak benar-benar cep gitu loh, masuk gitu nggak gitu. Jadi apa? Sama nyali untuk resign itu belum ada waktu itu. Jadi waktu itu saya berpikir apa? Dia bilang, ya itu kok jawabannya. Malam itu teman-teman ya, malam itu benar-benar si Winnie itu saksinya. Malam itu pulang ke kamar, saya susah tidur teman-teman ya, susah tidur. Besok pagi begitu kita bangun kan perjalanan ya, ini lagi ceritanya lagi di Roma, di Praha. Itu besok paginya saya bangun, dia bangun, saya bilang, saya kayaknya tahun depan mau resign. Itu lagi di Praha itu teman-teman. Winnie-nya kaget. Kaget. Jadi resign, dia bilang, iya resign, saya bilang. Karena saya pikir ya saya kalau bertahan lagi di pabrik 5 tahun lagi udah nggak punya nyali, pasti udah nggak punya nyali. Jadi saya pikir kalau saya mau benar-benar banting setir sekali lagi, itu waktunya adalah ya tinggal di 1-2 tahun itu. Jadi saya di posisi saya juga nggak mau istilahnya resign gitu aja. Saya mau istilahnya datang baik-baik. Bos saya sangat ngandelin saya, jadi saya mau kalaupun saya keluar, itu saya udah tahu tipenya bos saya. Pasti dia akan tanya, terus yang nerusin kamu siapa? Pasti dia akan nanya. Jadi saya akan siapkan calon pengganti saya, orang-orang yang saya sudah latih dengan baik. Jadi saya ambil waktu 1 tahun untuk saya latih dia, habis itu saya resign. Nah, ceritanya itu. Tahun 2013, saya resign, bergabung ke Prudential full time, teman-teman ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya tidak ada sumber income lain selain dari Prudential, teman-teman ya. Dan terbukti, teman-teman, apa ya, keputusan yang saya ambil pada tahun 2013 itu memang waktu itu diambil dengan gemeteran ya sebetulnya ya. Antara ini saya itu berani apa nekat atau gila atau apa gitu ya. Tapi hari ini saya bisa bilang bahwa apapun yang saya capai hari ini itu tidak bakalan saya capai kalau saya ada di pabrik hari ini. Gitu. Nah, saya itu yang membuat saya merasa bahwa keputusan yang saya ambil dulu itu adalah keputusan terbaik, teman-teman ya. Meskipun prosesnya panjang ya, Harrison tahu ya, prosesnya panjang, tidak gampang, tapi maksudnya emang ada hal yang gampang. Di pabrik juga nggak gampang, teman-teman, gitu loh. Di pabrik itu stres tinggi, saya sampai pernah marah, begitu besar marahnya di pabrik gitu ya, sampai begitu karyawan saya keluar dari ruang meeting, itu tangan gemeteran, teman-teman. Tangan saya gemeteran, jantung saya itu berdegup kencang gitu ya. Saya pikir, waduh, ini kenapa ya? Saya kok begini ya? Wah, apa saya mau kena serangan jantung atau apa gitu. Itu di umur yang masih 8 tahun yang lalu ya, teman-teman ya. Itu 7 tahun yang lalu, teman-teman ya. Wah, itu luar biasa. Nah, saya pikir saya bilang sama Winnie juga waktu itu, kalau saya tidak resign, mungkin saya akan mati muda. Jadi lebih baik saya resign, saya memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, karena di pabrik itu istilahnya namanya kita kerja sama orang ya. Sebagus-bagusnya kita kerja sama orang, kita sebetulnya membangun istana tapi di tanah milik orang lain, teman-teman. Begitu tiba waktunya harus kita tinggalin. Waktu saya masuk ke pabrik saya luasnya itu ada 1.200 meter persegi, teman-teman ya, pabrik saya. Itu waktu saya masuk itu baru sepertiganya yang dipakai untuk percetakan. Sisa 2/3 itu gudang parfum. Bos saya bisnis utamanya parfum. Nah, pada saat saya tinggal itu seluruh area itu sudah percetakan, kemudian gedung yang tadinya 1 tingkat sudah naik jadi 2 tingkat, teman-teman. Jadi boleh dibilang mesin ada di lantai 1, lantai 2. Jadi boleh dibilang kita bangun betul-betul itu perusahaan maju. Tapi pada saat begitu kita tinggal, apa yang kita bawa, teman-teman? Ucapan terima kasih, teman-teman ya.
pada saat kita tinggal ya kita dapat ucapan terima kasih. Sama adalah sedikit uang penghargaan masa kerja teman-teman. Tapi itu aja. Kan saya tidak di PHK. Jadi saya nggak dapat pesangon itu nggak dapat. Saya dapat uang penghargaan masa kerja. Nah, tapi di luar itu udah selesai. Nah, tapi di Prudential teman-teman, apapun yang kita bangun, iya Ping ya, kita bangsawan ya Ping. Nah, itu apapun yang kita bangun di Prudential teman-teman, itu kita bangun dengan baik, kita jalanin dengan benar teman-teman, itu bisa kita wariskan teman-teman. Suatu hari orang yang kita tunjuk ya, boleh pasangan kita, boleh anak kita. Sekarang anak saya udah jadi pewaris saya teman-teman ya. Anak saya udah jadi agent, meskipun kuliahnya di Jepang, tapi dia udah agent juga. Dan dia memantau teman-teman ya. Wih gila, rekening saya udah segini katanya. Meskipun dia tidak bisa akses kan dari Jepang, nggak bisa buka bank Permata di sini ya. Tapi dia tahu rekening bank Permata dia saldonya berapa, itu dia tahu karena Prudential transfer komisinya ke dia. Jadi dia tahu di Prudential ada duitnya, itu dia tahu teman-teman ya. Nah makanya nah betul ya, uang jasanya ditanam di mobil Lambonya bos. Saya baru tadi pagi teman-teman, saya ke pabrik teman-teman. Baru kemarin pagi saya ke pabrik saya dulu ya. Saya closing lagi manajer saya yang dulu sudah nasabah saya. Dia dulu manajer saya, jadi dia tetap istilahnya orang yang ya dia ngerasa dari seluruh karyawan saya cuma ada satu itu yang jadi nasabah saya ya. Jadi hubungannya sangat baik sama saya. Jadi dan dia baru cerita ya, duitnya bukan ditanam di mobil Lambonya bosnya. Dia bilang sekarang pabrik itu duitnya ditanam di mobil motor apa? Motor apa? Ducati ya. Jadi itu sekarang menantunya pakai Ducati ya. Jadi ditanamnya di situ. Mereka kerja di pabrik, beda suasananya ya. Nah, ya gitulah teman-teman ya. Plus di Prudential teman-teman kita betul-betul nggak sia-sia teman-teman ya. Apa yang kita jalanin teman-teman itu hasilnya itu worth it ya, worth it gitu. Nah, maka saya ke Prudential itu teman-teman bisa lihat ya, balik lagi kita ke Prudential itu ada orang yang ke Prudential itu mau lihat-lihat. Dia mau lihat saya mau coba-coba deh gitu ya gitu. Nah, saya juga di tim saya juga ada datang ke Prudential, dia mau coba-coba dulu. Ya saya coba-coba deh. Kalau bisa ya saya jalanin gitu ya. Nah, itu mau coba-coba. Nah, boleh juga nggak masalah gitu ya, teman-teman. Tapi hasilnya beda pasti dengan kalau datang ke Prudential itu kalau dalam posisi seperti saya, teman-teman, saya meninggalkan sebuah income yang istilahnya tuh sebuah posisi yang sangat nyaman. Ya, di posisi saya dulu udah nggak ada politik kantor ya, karena saya orang nomor 1. Nah, udah nggak ada politik kantor. Kemudian di income-nya cukup besar waktu itu kalau mau dibilang. Nah, jadi saya datang ke Prudential, teman-teman. Itu saya datang ke Prudential, saya tinggalin sesuatu yang begitu nyaman dan income yang begitu besar. Saya datang ke Prudential itu serius, teman-teman. Saya datang ke Prudential itu harus berhasil, teman-teman. Ya. Saya datang ke Prudential itu tidak ada langkah mundur, gitu. Jadi karena itu ya benar-benar kita jalanin, gitu. Ya sampai hari ini hasilnya worth it, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, kalau memang saya yakin yang datangnya ke Prudential itu betul-betul memang datangnya dengan tujuan untuk berhasil, itu teman-teman kalau jalanin benar, apalagi di grupnya Erison, Acong, Ping Ping, Aan ya, ini teman-teman ini leader-leadernya teman-teman itu orang luar biasa teman-teman ya. Nah teman-teman ikuti mereka pasti jadi teman-teman, pasti Itu jadi. orang gila, bukan luar biasa, Nah, itu orang gila. ini orang Shen Jinping semua ya teman-teman ya, Ping, prestasinya iya. Shen Jinping. Nah Iya, teman-teman itu. kalau ikut itu pasti jadi teman-teman. Nah maka saran saya teman-teman adalah begitu udah bergabung di Prudential, yang penting sebenarnya di bisnis ini yang saya pelajari adalah apa? Bisnis asuransi itu yang pertama adalah company-nya teman-teman.
company-nya sangat penting, backup dari company-nya, kultur dari company-nya sangat penting. Kita nggak usah nyebut merek, tapi ada perusahaan yang istilahnya agent barunya itu sudah di training bagaimana menjelekkan produk perusahaan lain. Ya, itu ada agentnya di training khusus dan dikasih tools untuk membuat perbandingan antara produk dia dengan produknya lain. Dalam hal ini Prudential, teman-teman ya, itu mencari kelemahan produk orang lain. Kalau Prudential nggak ada ya. Jadi company kita itu istilahnya betul-betul company yang menurut saya sih itu secara kultur perusahaan itu sangat positif, teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman, kita bergabung di sebuah agensi yang betul-betul bagus, teman-teman ya. Sistem trainingnya ya itu bagus, luar biasa. Nah, yang ketiga yang menentukan itu adalah apa? Teman-teman bergabung di bawah grup leader siapa? Itu sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena kesehariannya teman-teman itu akan ketemunya sama leader itu. Gitu. Akan dibimbingnya mengikuti kultur, pola kerja, habit, mindset dari leader itu. Gitu. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Siapa leader kita itu akan menentukan. Nah, mungkin dalam hal ini saya juga istilahnya mengaca pada pengalamannya Acong, pengalamannya Ping Ping, sebelum mereka ketemu dengan tim Erison yang sekarang, mereka kan juga sudah ada leader sebelum ini. Tapi kan beda, teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman udah ketemu di tim yang benar, itu harusnya teman-teman betul-betul manfaatkan, hasilnya pasti luar biasa. Nah, mungkin itu dari saya. Cong, ini kayaknya mau materi atau mau tanya jawab? Boleh materi, kalau ada materi singkat boleh, kalau ada materi singkat boleh. Materi Waktu lu singkat. sampai 8:30 kok untuk menyampaikan materi kok. Oke, 8:30 ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nanti kita bahas santai ya. Nah, saya sih materi nggak banyak ya. Ini juga materi karena si Acong bilang mesti ada materi, kalau nggak nggak boleh katanya ya. Kalau Jadi enggak itunya fee-nya dipotong kok. Fee-nya potong 50% ya, Cong. Iya, fee-nya potong 50% ya. Nah, teman-teman katanya disuruh membahas final sprint. Teman-teman, kalau teman-teman mau final sprint ya, ada jurus yang sebetulnya luar biasa, yaitu apa? Teman-teman kalau mau bahas final sprint, itu yang satu itu adalah teman-teman sharing ke orang lain bahwa teman-teman mau capainya apa. Ya. Jadi teman-teman ngomong di mana-mana teman-teman mau capainya apa. Ya. Nanti omongan itu akan berbalik, teman-teman. Itu menjadi sumber motivasi ya, teman-teman ya. Nah, itu satu jurus. Karena apa? Saya diminta untuk sharing juga waktu itu di satu agensi ya, mengenai finance sprint. Pada waktu itu omset saya juga belum nyampe, teman-teman ya, karena ya kita berjuang. Saya sama Winnie termasuk yang termasuk yang nonstop kalau jalan, tapi namanya situasional ya memang beda ya. Nah, tapi teman-teman bedanya begitu kita udah sharing, kita mau apa gitu ya, itu masa saya udah sharing, saya nggak capai ya udah kebangetan ya. Jadi itu menjadi sebuah tenaga pendorong yang luar biasa, teman-teman ya. Nah, ini mungkin sedikit sharing ya mengenai finance sprint. Teman-teman kita semua di finance sprint. Saya yakin teman-teman di sini ini tim dahsyat luar biasa Shen Jinping ini Saya rasa pasti, udah capai semua lah goalnya tahun ini. Iya, mestinya udah capai semua ya grupnya Nah, Erison ya. Belum, Mbak. Belum. Ini yang mau Agency of the Year nih. Saya doain ya, Cong. Amin ya Allah. Kita doain ya. Nah, teman-teman, kalau kita mau capai di finance sprint ini, teman-teman, ya berarti kita memang benar-benar udah harus memutuskan, ya. Benar-benar waktunya memang tinggal sebulan, ya. Benar-benar kita harus all out, udah nggak ada langkah mundur, teman-teman, ya. Nah, yang pertama itu adalah kita mesti tahu apa yang menjadi motivasi utama kita, ya, untuk siapa kita melakukan ini. Teman-teman harus berada di satu titik di mana tidak mencapai goal
itu lebih menakutkan dibanding ditolak nasabah. Jadi tidak mencapai goal itu lebih menakutkan dibanding ditolak nasabah, teman-teman. Ya. Nah, kalau udah sampai di titik itu, kita udah berada di titik untuk lakukan terus, teman-teman, ya. Nah, ini teman-teman mesti tahu why-nya. Nah, kalau saya sama Winnie agak beda, ya. Kalau Winnie itu hot button-nya jalan-jalan, ya. Jadi dia hot button-nya senangnya jalan-jalan. Kalau saya itu yang mendorong saya itu adalah apa ya? Saya ngelihat anak-anak gitu. Cooking Sound itu mata duitan. Ya, saya itu yang mendorong saya itu adalah duit, teman-teman, ya. Saya mata duitan, di mata saya itu bola mata saya agak bentuknya S gitu ya, teman-teman, ya. Ada garisnya di tengahnya. Nah, jadi teman-teman, saya itu lebih ke pendorong saya adalah uang gitu. Jadi makanya saya udah menghitung, saya 1 tahun butuh duit segini, saya mau kejar duit segini, itu saya gitu. Nah, buat apa? Buat siapa? Nah, itu mesti jelas, teman-teman, ya. Nah, sampai kita bisa membayangkan bahwa kalau misalnya kita nggak capai, waduh, gila. Itu resikonya kayak apa ya? Nah, itu mesti jelas, teman-teman, ya. Nah, begitu kita udah jelas dengan resikonya, wah, enggak deh gitu. Daripada hadapin resiko itu mending gue mati-matian deh gitu. Sakit juga gue jalanin. Kalau cuma meriang-meriang doang gue jalanin gitu ya. Nah, itu ada begitu, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, di dalam 1 bulan ini fokus, teman-teman, ya. Fokus, ya. Jangan kehilangan fokus, teman-teman, ya. Nah, kita fokus, kemungkinannya berhasil. Tapi kalau kita tidak fokus, sudah pasti tidak berhasil, teman-teman, ya. Benar-benar fokus, jangan ke distract urusan yang lain, teman-teman, ya. Kalau kita betul-betul mau capai goal kita, itu memang harus betul-betul kita fokus, betul-betul hitung. Ini udah urusannya hari demi hari, teman-teman, ya. Nah, saya juga punya perhitungan. Ada 1 file Excel saya itu saya keluarin biasanya di akhir tahun, sekitar bulan Oktoberan itu pasti saya pakai file itu. Karena apa? Itu akan menghitung hari demi hari, teman-teman, ya. Nah, itu betul-betul hitungannya eksak gitu. Jadi kita tahu persis berapa yang masih kurang, berapa yang masih harus kita kejar. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah ketat dengan jadwal, teman-teman, ya. Ketat dengan jadwal, ya. Jadi jangan hanya sibuk, teman-teman, tapi produktif, ya. Sibuk sama produktif itu beda, teman-teman, ya. Jadi kita itu harus produktif, teman-teman. Harus ukur hasilnya, teman-teman, ya. Bukan hanya sibuk, teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman yang kejar goal pribadi, ya, kalau yang promosi kan beda, ya. Kalau promosi masih ada unsur ada tim, ada agent yang masih harus dipantau juga produksinya. Tapi kalau kita bicara produksi pribadi, ya, itu berarti ya cari orang yang punya uang dan sehat, ya. Capek itu akan makin terasa kalau dirasakan, ya, apalagi kalau diomongi. Karena apa? Karena apalagi kayak saya sama Winnie, ya, jalan berdua. Itu yang salah satu ngomong iya ya, capek ya gitu. Itu yang dengerin aja juga iya ya, benar kita capek ya. Nah, akhirnya kesimpulannya apa? Ya udah besok istirahat deh gitu. Jadi teman-teman, kalau capek jangan diomongin, ya, gitu. Jangan dirasain, gitu ya. Nah, ini dalam 1 bulan ini mesti betul-betul kita jaga, teman-teman, ya. Nah, ini yang paling penting menurut saya, yaitu apa? Jaga hati dan perasaan selalu positif, teman-teman, ya. Berpikir positif, berprasangka positif. Karena apa? Karena di hari-hari gini, teman-teman, itu apa ya? Karena mungkin kita juga ngejar goal gitu ya. Itu kadang-kadang reaksi dari orang kalau tidak sesuai dengan harapan kita, kadang-kadang kalau kita tidak stay positif, itu malah rezeki bisa menjauh. Saya ambil contoh gitu ya. Jadi kemarin itu ada calon agent saya itu kantornya itu di prospek sama agent Prudential, teman-teman. Jadi sebetulnya agent Prudential ini direkomend sama bosnya. Jadi kan berarti posisinya bagus dong, karena bosnya yang bukain pintu istilahnya. Nih, lu boleh prospek nih karyawan gua, gitu kan. Nah, dia prospek satu-satu yang kira-kira punya duit lah ya, level manager. Nah, itu di prospek. Dan sebetulnya prospeknya bagus, teman-teman. Ya.
kata si calon agent saya itu, si Bapak ini begitu dia presentasi, itu teman-teman saya ngerasa bahwa, oh iya ya, bagus ya. Memang kita perlu ya. Berarti presentasinya udah bagus, teman-teman. Ya, presentasinya udah bagus. Cuma setelah kan biasanya habis presentasi kasih ilustrasi gitu kan, orang kan mikir. Nah, ketika follow up nih, kebetulan pas momennya memang kantornya lagi sibuk sekali. Kantornya lagi sibuk sekali. Nah, ini kemudian si agent ini mungkin ya, ini udah akhir November, jadi mungkin dia nguber juga ya. Jadi terlalu push gitu, malah ngejar gitu. Ayo ketemu gitu. Nggak bisa Pak, lagi ada ini saya baru habis acara kantor gitu. Malah dia ngecek kemana-mana kantornya, acaranya nginap apa enggak gitu. Nah, ternyata nggak nginap. Lah kan ibu nggak nginap kemarin gitu. Nah, ngomongnya begitu jadi si manajernya ini jadi tadinya mau buka, jadi akhirnya nggak jadi teman-teman ya. Jadi karena apa ya? Tadi yang saya bilang berprasangkanya teman-teman meskipun sebetulnya sesuatu itu negatif, tapi dalam kita itu harus selalu berprasangka positif. Jadi berprasangka positif sehingga apa? Sehingga ketika cara kita ngomong, cara kita mendekati dia itu juga akan positif teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau udah ke bawah negatif, ya itulah repot teman-teman ya. Cara ngomong, cara apa jadi nggak enak gitu. Begitu nggak enak, sesuatu yang udah kita lakukan sebetulnya baik dari awal, bagus gitu ya, itu malah ujungnya hasilnya kurang bagus. Nah itu feedback dari kemarin kita diskusi dengan calon agent saya. Jadi teman-teman di masa-masa ini teman-teman selalu jaga hati dan perasaan selalu positif teman-teman ya, berprasangka positif. Nah saya juga pernah lagi ngejar, kemudian ada nasabah gitu ya, kita udah janji mau ketemu gitu di Kelapa Gading. Oke kok katanya, saya mau katanya. Nanti ya sekalian ketemu sama istri saya biar Koko jelasin ke istri saya biar dia paham. Boleh? Kapan? Minggu depan ya kita atur. Oke. Minggu depan saya kontak. Sorry kok lagi lagi di luar kota. Oke. Nanti kita kontak lagi. Biasanya saya follow up seminggu teman-teman ya. Minggu depannya saya kontak lagi. Gimana? Kita jadi ketemuan. Dia bilang, sorry kok, ini lagi banyak project gitu ya. Jangan minggu ini. Oke. Mundur lagi teman-teman ya. Itu sampai ada kali 3 bulan. Ada loh 3 bulan teman-teman. Mundur ya. Saya sempat sudah berpikir, wah ini kayaknya nggak mau nih. Mundur terus. Cuma prinsip saya adalah sebelum orangnya bilang, sorry kok saya nggak jadi. Sebelum orangnya bilang begitu, saya akan tetap follow up. Meskipun yang tadinya seminggu sekali, jadi saya bikin 2 minggu sekali, jadi nggak terlalu kesannya tuh terlalu ngejar gitu ya. Tapi saya tetap follow up sebelum orangnya bilang nggak. Nah, begitu saya follow up pas satu waktu setelah 3 bulan, oke kok dia bilang, kita ketemu di Kelapa Gading. Nah, begitu ketemu ngobrol, baru dia bilang, sorry ya kok ya katanya, sampai ke pending lama. Saya itu lagi ada project di kantor, sibuk banget luar biasa katanya. Nah, tapi dari omongan dia saya bisa rasa dia memang benar-benar sibuk gitu. Nah, jadi dia benar-benar nggak enak gitu, minta maaf gitu, benar-benar sibuk. Jadi itu yang membuat saya satu pelajaran, oh ya kita harus selalu berprasangka positif, ya teman-teman. Nah, dan di masa-masa sekarang ini teman-teman ya, itu jangan salah bergaul ya teman-teman ya. Ini kita lihat akibat salah bergaul itu seperti apa teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah burung kakak tua, tapi karena dia bergaul di lingkungan yang ada kandang ayam gitu ya, jadi dia salah bergaul ya teman-teman ya. Mestinya burung kakak tua bisa nyanyi ya.
Nah, ini burung kakatuanya bisanya berkokok, teman-teman ya. Nah, jangan salah bergaul ya, teman-teman ya. Nah, kalau ketemu orang yang negatif, kadang-kadang orang negatif itu dia akan ngomong, emang masih keburu. Itu orang negatif, teman-teman ya. Nah, itu orang negatif itu akan mencuri impian kita, teman-teman. Jadi ingat, teman-teman, jangan salah bergaul, teman-teman ya. Bukan kita sombong, bukan. Tapi di masa-masa lagi finance sprint ini, agak ambil jarak lah sama yang negatif, teman-teman ya. Gitu. Nah, tapi di grup ini sih nggak ada lah ya. Harusnya di grup ini positif semua ya. Nah, di masa begini, teman-teman, kita berpikir kita bisa atau kita berpikir kita nggak bisa, kita benar, teman-teman ya. Gitu. Nah, tinggal kita memilih, kita mau berpikir bisa atau kita mau berpikir tidak bisa. Ya. Nah, malam ini, kalau masih ada pertanyaan, saya bisa nggak ya? Masih keburu nggak ya? Nah, itu selesaikan pertanyaan itu. Setelah itu jangan nanya-nanya lagi, teman-teman. Ya, ingat, hati-hati dengan percakapan negatif Anda dengan diri Anda sendiri. Jadi jangan sampai kita ngomong ke diri sendiri negatif, aduh masih bisa nggak ya? Gitu. Aduh, apa begini amat misalnya. Nah, itu yang sering keluar tuh ya. Nah, itu percakapan negatif ini akan menyedot energi kita, teman-teman ya. Kalau ada yang ajak berantem, teman-teman jangan ladeni, teman-teman ya. Cukup iakan saja, kemudian fokus lagi. Ini terutama ngomong dalam konteks kalau jalanin suami istri, teman-teman ya. Nah, kalau kita jalani suami istri nih, teman-teman, kadang-kadang kan, apalagi kalau udah capek ya, gitu. Belok kiri, enggak, belok kanan. Nah, saya sama Winnie tuh bisa begitu ya di mobil ya. Jadi belok kiri, enggak, belok kanan. Nah, itu bisa berantem, teman-teman. Katanya belok kiri gitu lah, gitu. Jadi ini bisa berantem. Nah, tapi kalau lagi finance sprint, kita dulu berjanji ya, kita setiap tahun kalau udah akhir tahun, oke, kita kalau mau berantem tunda dulu sampai tanggal 1 Januari, teman-teman ya. Pokoknya dicatat aja. Apa yang mau diberantemin dicatat aja ya. Nanti tanggal 1 Januari dikeluarin semua. Nah, tapi masalahnya begitu tanggal 1 Januari, begitu kita udah achieve goal kita nggak jadi berantem juga sih. Udah happy ya, teman-teman ya, gitu. Jadi nggak perlu berantem ya. Nah, kalau ada yang ngajak berantem, jangan ladeni, teman-teman ya, fokus. Kalau ada teman atau keluarga yang menebar energi negatif, buat jarak untuk sementara waktu, teman-teman ya. Nah, kalau Anda kecewa, merasa diremehkan, ingat kembali untuk siapa Anda melakukan. Ya. Segera fokus kembali, teman-teman. Ya. Kalau nggak bisa fokus, cari leader, teman-teman ya. Leader teman-teman itu orang hebat. Jadi segera cari leader untuk supaya bisa kembali lagi ke track-nya. Ya. Ingat, leader itu adalah sumber energi positifnya kita. Jadi teman-teman ingat selalu kembali ke leader. Ya. Kemudian monitor setiap hari, teman-teman ya. Jangan ubah goal-nya, ya. Ubah strateginya, ya. Jadi di sini sangat penting goal-nya jangan dirubah, tapi ubah strateginya. Misalnya di masa-masa finance sprint ini, kalau bicara selling ya, itu sasarannya itu lebih ke selling misalnya PPH ya atau PCB 88 gitu ya. Itu akan lebih cepat ya, teman-teman. Jadi fokusnya ke sana ya kalau mau cepat. Meskipun sekarang sih keluar lagi ada Prucinta Sejati ya, teman-teman. Tapi itu sih kalau untuk kecil-kecil kalau ada disabet nggak masalah. Tapi teman-teman lebih utama adalah kalau strateginya kalau masih tergantung ya, kita hitung ya masih kurang berapa ya. Nah itu strateginya mesti benar-benar disusun, teman-teman ya. Kemudian ya banyak bekerja, banyak berdoa, teman-teman ya gitu. Justru biasanya di masa finance sprint ini itu adalah masanya kita harus semakin kuat dalam berdoa ya. Jadi betul-betul meminta kekuatan dari Tuhan. Kalau saya selalu berprinsip adalah doa saya adalah kalau memang saya untuk selling maupun untuk rekrut itu selalu berdoanya adalah kalau memang apa yang mau saya bicarakan itu baik buat saya dan baik buat maksudnya orang nasabah yang mau kita temuin atau calon agent yang mau kita temuin, itu mohon semuanya dilancarkan, teman-teman ya. Nah, itu aja doa kita, teman-teman ya. Jadi kita lakukan itu nothing tulus, teman-teman ya. Kemudian oke. Do your best ya, jangan pernah menyerah, teman-teman ya. Jangan berhenti sebelum tanggal 31 Desember 2020 ya.
jam 24. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, teman-teman ya. Satu-satunya batasan dalam hidup kita adalah batasan yang kita buat dalam pikiran kita sendiri. Keluarkan kemampuan terbaik kamu, lakukan satu kali lagi. Teman-teman, lakukan satu kali lagi, coba sekali lagi. Itu adalah kalimat yang selalu muncul di hati saya ketika saya berhadapan dengan calon agent atau calon nasabah yang sedang saya approach, teman-teman ya. Jadi ketika ya kayak kemarin 2 hari yang lalu ya teman-teman, itu ada nasabah yang istilahnya tuh alot gitu ya. Jadi HO-nya banyak banget gitu ya. Itu kayaknya enggak lah ya dibilang gitu. Udah kondisi kayak begini dia bilang. Itu mesti keluar duit segini gitu ya. Kita propose dia untuk bayar tahunan 80-an juta teman-teman ya. Nah, itu kayaknya enggak lah ya gitu dia bilang. Nah, tapi begitu dia bilang kayaknya enggak gitu. Dalam hati saya melatih untuk mengatakan coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Jadi coba sekali lagi gitu. Jangan begitu orang bilang kayak enggak, udah langsung mundur teman-teman ya. Nah, kecuali udah coba tetap bilang enggak gitu. Ya udah. Tapi saya berusaha untuk sekali lagi gitu. Nah, sampai kita ngerasa ya udah deh gitu. Nah, tapi yang bersyukur yang kemarin jadi ya teman-teman ya. Begitu saya berpikir coba sekali lagi. Nah, begitu coba sekali lagi akhirnya dia bilang ya udah deh gitu. Saya mesti bayar kapan? Berarti udah jadi teman-teman ya gitu. Nah, jadi coba lakukan satu kali lagi ya. Nah, prinsipnya kalau saya paling suka sama ini teman-teman ya. Martin Luther King ya, Martin Luther King. Ketika kamu nggak bisa terbang, maka kamu berlari ya. Ketika nggak bisa berlari, maka berjalanlah. Gitu. Kalau nggak bisa berjalan, merangkaklah. Gitu. Ya. Bahkan saya tambahin teman-teman ya, kalau nggak bisa merangkak, ngesot juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting hari ini lebih maju dari kemarin teman-teman. Ya. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap maju ke depan. Yang penting hari ini lebih maju daripada kemarin. Kalau kita mau jalani finance sprint ini, gitu teman-teman, setiap tahun teman-teman, itu prinsipnya adalah apa? Hari ini harus lebih maju daripada hari kemarin. Prinsipnya itu teman-teman. Ya. Teman-teman terus terang ini adalah kalimat yang setiap tahun selalu jadi pegangan saya. Gitu. Jadi kalau nggak bisa lari, nggak bisa terbang, lari. Nggak bisa lari, jalan. Nggak bisa jalan, merangkak. Nggak bisa merangkak, ngesot juga nggak apa-apa. Yang penting nggak bisa ngesot, guling-guling juga nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting maju sedikit. Yang penting terus maju. Pada satu titik, teman-teman, itu jalan akan kebuka, dan kita akan achieve. Ya, sebetulnya seringkali problemnya adalah kita tidak tahan melewati masa-masa ujian itu. Nah, begitu kita lewati, teman-teman, wah itu puasnya luar biasa. Jadi di bisnis ini yang dilatih itu sebetulnya kalau menurut pengalaman saya itu adalah mental, teman-teman ya. Seringkali mental kita aja nggak cukup kuat, teman-teman ya. Nah ini mental ini yang dilatih tahun demi tahun, teman-teman. Ya. Nah, kalau memutuskan untuk mengejar goal Anda, maka 1 bulan ke depan tidak akan gampang, teman-teman ya. Tapi ini layak diperjuangkan ya. Nah apapun hasilnya tidak akan ada yang sia-sia, teman-teman ya. Nah, mungkin go confidently to the direction of your dream ya. Itu mungkin sedikit sharing materi saya untuk yang finance sprint ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan mungkin kita ngobrol ya. Silakan teman-teman. Ya. Kalau ada pertanyaan. Sekali, Kingson, Mbak Win ya. Sebagai tambahan informasi teman-teman, Ko Kingson ini sama Mbak Win ini bahkan bisa mengkuliahkan atau mensekolahkan lah anaknya di Jepang loh teman-teman, bukan main-main loh ya. Kok kuliah atau sekolah kok? Kuliah. Biasa. Udah kuliah ya. Artinya Kuliah. lu udah berubah ya, anak udah kuliah ya kok ya. Masih muda gua, Cong. Oke, keren sekali kok, keren sekali. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh chat di chat masing-masing ya. Diketik di chat masing-masing. Nah, saya akan mulai pertanyaan pertama, Ko Kingson. Ya. Perbedaan utama apa yang lu rasakan ketika dulu lu sebagai dirut dan sekarang lu sebagai agency director di Puden dengan tim yang sekian? Perbedaan utamanya apa selain duit? Apalagi yang paling utama yang lu alami gitu kok?
Kok mana kok? Lu udah Kokingson mana tuh? Perbedaan utama. perbedaan utama yang lu rasakan apa? Lu di dunia kerja sebagai direktur di Prudent dengan di Prudent selain income kok. Yang satu yang pasti adalah pertama kalau saya di Prudential, teman-teman, makin besar itu saya merasa bahwa saya makin happy kalau di Prudential. Makin besar, makin happy. Kenapa, teman-teman? Ya, saya meskipun tim saya biasa-biasa ya, teman-teman, tapi itu saya berjalan, tim saya ada, saya bisa semakin besar itu kita semakin happy. Ya, kita bisa punya waktu untuk betul-betul kita bisa menikmati hidup, jalan-jalan, teman-teman ya, punya waktu untuk keluarga, bersama dengan anak, gitu ya. Sebelum COVID saya bisa ke Jepang, nengokin anak saya, gitu. Hal-hal yang ketika saya di pabrik itu mimpi, gitu. Itu nggak bakal kesampaian, ya. Waktu di pabrik saya nggak punya waktu itu, namanya kerja sama orang ya. Jadi setahun itu cuma punya waktu pas Lebaran aja gitu loh. Nah, pertama dari segi waktu ya, dari segi waktu saya bisa atur waktu saya, kualitas waktu itu beda, itu satu. Yang kedua adalah lebih happy ya, Cong. Lebih happy dalam arti dulu kalau saya di pabrik, semakin besar pabrik saya, masalah makin banyak, Cong, gitu loh, makin stres ya. Pabrik makin besar, waduh gila, itu karyawan makin banyak ya kan. Belum di demo karyawan teman-teman itu nggak gampang juga loh hadapinnya ya. Nah, belum macam-macam ya. Nah, tapi kalau di Prudential bisnis makin besar, apa ya? Kita makin happy teman-teman ya gitu. Jadi beda, stresnya itu beda teman-teman ya gitu. Nah, baru kemudian yang lainnya lagi adalah kalau di Prudential, ketika saya di pabrik, itu saya untuk menggaji satu orang 15 juta aja nggak gampang, teman-teman. Untuk saya bisa 15 juta, itu satu pabrik itu waktu itu cuma ada satu yang bisa terima gaji 15 juta sebulan. Itu manajer saya. Nah, itu 15 juta sebulan itu cuma satu. Nah, sekarang di Prudential, teman-teman, saya nggak khawatir, teman-teman. Ya kan? Nah, itu kita bisa dapat berapapun yang kita mau, lebih dari itu kita kita bisa gitu, bukan melalui kita maksudnya, tapi melalui Prudential, melewati kita sebagai leadernya, itu kita bisa ngasih ke tim kita income yang bahkan melebihi ketika kita berada di pabrik, teman-teman. Sejauh itu yang kepikiran itu, Cong. Oke, siap kok. Mantap kok, mantap. Kasih pertanyaannya jangan yang susah-susah, Cong. Nah, kok kan pada saat itu ketika lu memutuskan resign dari pekerjaan lu, income lu kan nggak dikit, 60-70 juta itu cukup besar lu untuk level karyawan lu. Emang pada saat itu income Mbak Win ya, atau khususnya lu berdua di Prudent udah berapa? Sampai lu berani banding setir begitu? Udah berapa kok emangnya perbandingannya, coba kok? Makanya kan saya bilang gila itu, Cong, waktu itu ya. Waktu itu saya SUM itu income saya baru 30-35 gitu sebulan. 35. Setengahnya kawin ya. Setengahnya. Jadi sebenarnya gabungan income berdua itu waktu Kokingson belum resign itu 100 juta sudah, Cong. Nah, makanya tadi Erison nanya kan, gimana perasaannya pada saat Kokingson memutuskan resign. Nah, kan tadi Kokingson bilang tuh, waktu di Praha itu dia bilang dia mau resign, saya kan kaget. Kenapa kaget? Berarti artinya adalah saya udah nggak boleh main-main lagi loh di Prudential. Karena kan dulu saya income 35 juta sebulan. Kokingson kan nggak tahu income saya berapa kan. Pakai sendiri kan, Cong. Wah, saya bisa beli ini, beli itu, macam-macam lah ya. Boros juga gitu ya. Udah gitu Kokingson masih kasih uang bulanan lagi. Kan dari pabrik dia ada income kan. Jadi saya income-nya banyak gitu kan. Nah, tiba-tiba kalau Kokingson mau resign, artinya adalah satu-satu income adalah dari Prudential gitu. Nah, waktu itu saya kagetnya karena saya ngerasa, wah gila, ini gimana gitu.
income 70 juta hilang, artinya harus bergantung ke Prudential dan berarti saya harus serius, udah nggak boleh main-main. Waktu itu gitu, Cong. Son, perasaannya gitu, takut juga, khawatir juga gitu ya. Cuman saya yakin kalau orang lain aja bisa berhasil di Prudential, kenapa saya enggak gitu. Saya sama Kokingson kan bukan orang males ya. Saya yakin kalau kita rajin, kita mau ikutin sistemnya pasti nyampe juga kok. Mungkin 100 juta akan perlu waktu ya, membangun 100 juta yang sudah ditinggalkan ini. Kan tadinya udah 100 juta nih teman-teman. Artinya ibaratnya naik tangga itu saya udah naik ke tingkat 10 gitu kan. Tiba-tiba saya mesti turun lagi ke lantai 3 gitu. Nah, artinya untuk naik ke lantai 10 kan perlu waktu gitu. Nah, cuman ya itu maksudnya Kokingson tadi cerita nggak ada yang disesalin ya, karena saya pikir kalau Kokingson dulu masih di pabrik, saya juga akan begitu-begitu aja, Cong. Jadi saya nggak akan fokus, nggak akan serius, nggak akan mati-matiin ya jalan ini gitu-gitu aja gitu loh. Sementara di Prudential itu kan hasilnya luar biasa ya. Ternyata setelah kita jalan berdua, kita fokus, kita serius, kita tekunin, ya hasilnya kita sungguh bersyukur lah. Gitu. Ya, oke. Sebelum saya ke pertanyaan Ira nih ya sebelumnya. Nah, apakah Kokingson ya ketika memutuskan resign itu keputusan yang penuh emosional atau emang udah mateng gitu kok? Saya mau tanya pertama itu. Dan setelah full time sama-sama di Prudent, perlu berapa tahun untuk menyamai income dulu di direktur, untuk menyamai bahkan melewatinya perlu berapa lama waktunya? Kokingson dan Mbak Win. Ada 2 pertanyaan saya tadi itu. Kalau waktu di Praha itu boleh dibilang mungkin masih tergolong emosional itu. Yes. Jadi malam itu juga saya pikir ini kayaknya saya harus resign karena saya udah berpikir 5 tahun lagi aja. Waktu itu saya umur 42, Cong. Jadi saya pikir 5 tahun lagi aja. Itu saya nyali udah hilang. Nyali udah nggak berani lagi. Jadi saya kalau mau banting setir itu sekarang. Pikiran saya begitu. Makanya saya begitu bangun pagi itu saya bilang saya mungkin mau resign tahun depan. Nah, itu mungkin waktu itu boleh dibilang sedikit emosional ya gitu. Ya habis kita ngelihat orang gila, ibu-ibu ini 180 juta murah banget katanya kan, itu kan gila banget saya bilang kan. Nah, tapi saya punya waktu itu kan kita jalan-jalannya di bulan Mei. Saya actually resign itu di tahun depannya. Saya ngomong ke bos saya mau resign itu di bulan Maret. Jadi saya punya waktu 10 bulan. 10 bulan itu sambil saya didik calon pengganti saya, sambil itu sebetulnya peperangan juga, Cong. Kadang, iya saya bulat resign. Tapi kadang-kadang muncul juga, aduh, ini berani nggak ninggalin segini gitu ya. Nah, tapi at the end, saya memutuskan enggak. Saya berpikirnya gini, kalau saya tetap di sini, berarti saya udah tahu ke depannya itu jadinya kayak apa, saya udah tahu. Gitu. Pertanyaannya, memang ini saya akan memasuki sebuah dunia yang menakutkan. Karena ini benar-benar banting setir. Tapi kalau saya berhasil, ayo. Kalau saya berhasil, gitu. Saya berpikir, saya kalau berhasil, apa ya, 1/4-nya Bu Linda aja. Itu udah keren banget loh menurut saya. Gitu. 1/4-nya Bu Linda aja itu udah keren banget. Tapi kalau saya tetap di pabrik, ya udah begini-begini aja. Dan saya sudah tahu kira-kira nanti di usia istilahnya mendekati 55 itu gimana. Saya baru kemarin habis dari pabrik, saya ngobrol di mobil sama Winnie. Saya mensyukuri. Saya resign dulu itu saya mensyukuri. Mensyukuri banget gitu. Itu keputusan yang betul-betul tepat. Gitu. Kalau enggak, saya mungkin hari ini ternyesal-nyesal, enggak keluar misalnya saya akan. Jadi saya betul-betul mensyukuri keputusan saya itu. Jadi saya punya waktu 10 bulan itu betul-betul mikir, dan itu membuat saya jadi betul-betul matang, termasuk menghitung ya, saya punya tabungan berapa sih, kira-kira tabungan ini bisa buat tahan berapa lama, gitu loh. Jadi saya masuk ke Prudential, teman-teman, itu benar-benar invest.
Saya anggap saya invest bisnis. Karena apa? Di bulan-bulan awal itu memang saya nombok gitu loh. Saya keluar duit gitu loh. Jadi saya bukan dari duit yang dapat dari Prudential memang nggak nutup karena gaya hidup saya ada cicilan ruko apa segala itu nggak nutup. Jadi saya betul-betul harus nombok. Makanya saya masuk ke Prudential, mindset saya adalah invest. Jadi saya investasi di Prudential. Nah, ya ini sekarang sih udah balik kemana-mana ya teman-teman ya, gitu loh. Nah itu Cong untuk pertanyaan soal emosional. Tadi pertanyaan kedua apa ya Cong, lupa. Berapa Perlu lama berapa perlu lama? waktu untuk balik Oh, income? Bahkan melewati income yang semula. saya untuk betul-betul balik itu butuh waktu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Karena yang saya tinggalkan begitu besar, Cong. Jadi saya mencapai 100 juta saya yang pertama itu di tahun 2017. 3 tahun sejak lu full time, lu baru beres 100 juta itu ya kok. Ya. Ah, tadi tuh kan ada series kan nanya tuh, ketika lu apa yang memantapkan lu untuk benar-benar full time? Apakah lu udah pada waktu itu udah rajin ke kantor, ikutin M3, ikutin yang Sabtu, training Sabtu atau gimana? Sampai lu mantap gitu. Atau ada dengar suara Tuhan yang nanya, Vincent. Coba gimana kok? Ada ADS juga waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Ada ADS. Jadi dulu itu ada acara besar setiap bulan Februari apa Maret itu ADS ya, Agency Develop apa Convention apa pokoknya. Terakhir ada di puncak tuh, ingat. Iya. Nah, itu ADS itu bagus banget. Nah, saya tuh habis dari ADS itu dari PRJ saya ke rumah bos saya. Kasih surat resign. Jadi saya ke PRJ ikut ADS itu sambil bawa surat resign di tas saya. Habis dari ADS, saya menuju ke rumah bos saya kasih surat resign. Nah, sebelumnya memang saya sudah kadang-kadang ikut M3 ya. Sabtu udah training rutin. Sabtu udah ke kantor rutin, pasti ke kantor Sabtu. Jadi udah kemudian bikin acara dengan tim. Pada waktu itu kan agent udah mulai banyak juga ya. Jadi saya mulai bikin acara dengan tim apa segala itu udah. Kita pernah bikin acara di puncak unit Sarwini sendiri. Itu pada waktu itu saya belum resign. Jadi itu memang kita bikin. Tapi saya udah hatinya udah ke Prudential. Malah lama-lama kerjaan kantor ini jadi kayak mengganggu nih gitu. Telepon-telepon urusan kantor ini mengganggu banget nih. Gitu. Ada perasaan begitu. Ah itu saya ngerasa kok saya mulai berubah ya gitu. Ya gitu. Oke, kesimpulannya adalah sistem Prudential yang memantapkan Kingston untuk full time di Prudent. Betul. Oke, sekarang saya beralih ke pertanyaan Ira. Ya, pertanyaan Ira adalah pertanyaan buat Ciwini. Ci, kan udah lama bang di Prudent, pasti ada dong awalnya naik turun. Bagaimana cara tetap konsistennya dan bagaimana dengan marketnya yang di awal pas Kingston belum full time? Thanks Ciwini and Kingston. Oke, thank you Ira pertanyaannya. Jadi memang dulu itu kan saya mulainya susah juga ya teman-teman. Saya dulu nggak punya market ya. Dulu saya nggak punya market. Walaupun Kingston itu di pabrik posisi lumayan, tapi karena dia itu mindsetnya belum bagus mengenai insurance ya. Jadi kalau saya minta referensi dulu Kingston tuh bilang jangan gitu karena takut mengganggu ya. Takut mengganggu urusan dia gitu. Jadi saya nggak pernah dikasih referensi oleh Kingston. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk cool call ya, cool call. Jadi saya pergi kemana-mana gitu ya, pergi kemana-mana. Karena kan Bu Linda, saya dididik sama Bu Linda, jadi setiap hari Sabtu saya masih ketemu Bu Linda. Saya harus kasih daftar orang-orang yang sudah saya ketemuin gitu ya. Minggu pertama saya masih bisa gitu ya, nama teman-teman saya masukin semua. Minggu kedua, minggu ketiga udah mulai habis teman-teman. Akhirnya gimana caranya supaya saya punya daftar nama? Nah, salah satunya adalah dengan cara cold call. Itu zaman dulu, 2004 ya. Cold call, saya punya teman ada 3, kalau nggak salah ya, 3 teman yang untuk cold call itu. Kalau yang satu hari Selasa dengan siapa, Rabu dengan siapa gitu. Pokoknya saya ada teman gitu. Nah,
Karena nggak ada market ya itu tadi Ira. Jadi pertama kali nasabah saya itu premi 300.000. Komisinya makanya 60.000 ya. Premi 300.000. Jadi dulu sebelum saya awal-awal tuh nasabah cuma premi 300.000, 350.000 kayak gitu. Sampai saya juga bingung ya kenapa nasabah saya semua 300 sama 350.000. Tapi beriring dengan berjalannya waktu saya ikut training, terus saya ikut pelatihan-pelatihan kan, terus saya ikut pelatihan dulu itu ada FCIP ya. Gelar finansial gitu ya dari Singapura dulu ngadain saya ikut. Nah dari sejak itu market saya tuh bertumbuh gitu. Nah dari tadinya cold call gitu ya, terus dapat referensi dari cold call itu ya saya cold call di Sarinah Tamrin dulu kan kantornya di Menara Tamrin kan. Cold call di Sarinah Tamrin dapat referensi ke Puri Indah. Dari Puri Indah dapat referensi kemana lagi. Jadi awalnya cold call, tapi terus akhirnya saya dapat referensinya banyak gitu. Nah memang nggak gampang sih prosesnya ya. Makanya saya tahu dulu saya waktu awal jadi agent itu saya nggak pakai mobil teman-teman. Ya saya nggak pakai mobil cuma satu dipakai Cokinson, saya nggak pakai mobil. Jadi saya kemana-mana tuh naik angkot. Ya jadi saya tahu sekarang angkot nomor berapa, jurusan berapa itu kemana itu saya tahu gitu ya. Karena saya udah kemana-mana dulunya naiknya angkot gitu. Nah, perjuangannya kayak gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita training, kita berkembang gitu ya. Kita ikut pelatihan-pelatihan, jadi ilmunya juga nambah. Akhirnya juga approach ke customer-nya juga berbeda cara approach-nya. Nah, dari situ baru, nah iya, nggak malu saya naik angkot. Teman-teman kalau Ya. mau dari Tanah Abang naik angkot nomor berapa ke Senen tahu dia dulu. Nomor Iya. berapa itu tahu. Pertanyaan Tapi awalnya saya, kenapa? Dulu awalnya saya tinggal di Kelapa Gading. Saya juga nggak tahu mana-mana kan teman-teman ya. Jadi kalau nggak dibawa Cokinson saya juga nggak tahu jalan. Jadi dulu saya patokannya gini, pokoknya saya taunya dari Kelapa Gading ke Pasar Senen, ke Terminal Senen. Nah dari Terminal Senen nanti saya bisa kemana-kemana. Nah kalau saya mau pulang, saya pokoknya taunya dari mana-mana ke Senen dulu. Jadi pernah satu hari saya ke Jatinegara. Sebenarnya dari Kelapa Gading ke Jatinegara tuh bisa gitu. Tapi karena saya taunya Senen, dari Jatinegara saya tuh ke Senen dulu. Dari Senen baru ke Kelapa Gading gitu. Saking nggak taunya teman-teman. Tapi ya karena saya mau berhasil ya. Kayak gitu. Jadi saya nggak malu waktu itu karena saya pikir ya direktur kan suami saya kan bukan ya. Jadi ya saya lakukan aja gitu. Kalau ada orang lain bisa lakukan, kenapa saya nggak bisa? Waktu itu cuman prinsipnya gitu Ira. Jadi memang awal pasti nggak gampang. Tapi karena kita punya apa ya, kalau dulu tuh saya itu motivasinya adalah sebenarnya motivasinya pokoknya saya nggak mau minta uang dari suami untuk uang jajan itu saya nggak mau minta sama suami. Jadi nggak enak banget teman-teman kalau apa-apa minta suami itu nggak enak gitu ya. Nah saya maunya punya uang sendiri gitu. Jadi saya mau kasih orang tua saya mau apa saya punya gitu loh. Saya nggak ngandelin suami doang gitu. Nah motivasinya sebenarnya itu, makanya saya mau jalanin Prudential. Nggak gampang tapi ya jalanin aja. Dan memang harus ketemu dengan leader yang tepat ya. Jadi kalau misalnya sudah down kan Ira tadi nanya ada up and down-nya ada pasti. Ya namanya juga kita apalagi baru mulai ya pasti adalah kadang down, kadang semangat. Nah pada saat down intinya adalah jangan lari dari leader. Pada saat down ya kita harus cari leader. Makanya pada saat sampai hari ini teman-teman pada saat saya ngalamin mungkin down atau apa gitu ya saya pasti nyarinya Bu Linda gitu. Saya pasti nyari Bu Linda dan dari situ kita dapat penguatan lagi, dapat semangat lagi kayak gitu. Jadi intinya pada saat kita lagi kehilangan arah, lagi mulai down gitu ya, mulai kok kayaknya susah nih. Nah, cepet-cepet cari leader. Karena itu adalah cara yang paling tepat untuk kita balik lagi ke jalan yang benar. Itu sih, Ra. Mudah-mudahan ada yang tanya Mbak Win, cool call itu apa Mbak Win, cool call itu? Oh ya, anak zaman sekarang nggak tahu cool call ya. Ya. Anak zaman now. Panggilan dingin atau gimana tuh cool call? Panggilan telepon dingin iya. atau gimana itu? Disiram air dingin ya. Jadi cool call itu adalah kita ketemu gini. Jadi kita misalnya pergi ke Senen gitu ya. Nah saya samperin orang-orang yang saya nggak kenal gitu loh. Ke satu toko itu satu Senen itu semua diputerin gitu. Untuk ngapain? Market survei dulu.
Makanya dulu terkenal banget tuh dengan market survey Pak Ali kan, karena semua orang pakai Pak Ali dulu, zaman dulu ya teman-teman ya. Nah, dulu ada market survey, udah langsung survei gitu ya. Mungkin Erison juga pernah kali, kayaknya aku pernah ketemu deh Erison Cool Call. Pernah nggak, Son? Atau Mbak Win selama apa tuh? Selama cool call itu atau canvassing itu semuanya lancar-lancar aja atau pernah dilempar sepatu, atau dilempar kopi itu gimana? Coba gimana, Mbak Win? Dilempar sepatu sih enggak, cuman saya pernah gini teman-teman. Apa namanya, saya itu di Jalan Kalimalang ya. Jadi kan kita udah masuk gitu ya, boleh minta waktu sebentar ya kalau saya mau market survei gitu ya. Boleh. Ini sama karyawan saya aja ya gitu. Nah ternyata yang disodorin di depan kita itu orang stres teman-teman. Itu benar-benar stres loh. Itu wah kita takut banget loh sampai kita lari loh teman-teman. Itu stres karena beneran stres, tuh orang gila disuruh maju ngadepin kita gitu. Itu kan keterlaluan banget gitu ya. Tapi sampai disiram kopi gitu sih enggak ya. Kita kan ya ngomongnya baik-baik kan gitu. Paling cuman didadain aja enggak gitu. Jangan dulu gitu. Itu sih sering kalau kayak gitu. Cuman yang paling menyakitkan itu dihadapin sama orang gila itu gitu. Kata dihadapin sama orang gila sih jauh lebih mengerikan dibanding dilempar kopi sih saya bilang. Iya. Itu mah sedeng juga itu bosnya, masa orang gila disuruh ngadepin kita gitu ya. Nih kembali ke angkot Mbak Win. Nah. Kan Mbak Win ke angkot nih dari pagi, siang sampai malam ya Mbak Win ya, naik angkot ya. Iya. Emang cewek-cewek nggak takut ya Mbak Win ya? Nggak takut ditodong, dijambret atau diperkosa atau gimana Mbak Win? Aku nggak tahu, dulu tuh nggak ada takutnya, Cong. Dulu nggak ada takutnya. Jadi saya pernah kan, makanya kan saya tahunya cuma terminal-terminal gede kan. Jadi dulu kan tinggal di Kelapa Gading. Jadi terus saya tuh dapat referensi di daerah Slipi situ. Daerah Slipi. Jadi dari Senen saya tahunya ke Grogol. Dari Grogol naik angkat lagi ke Slipi. Nah, saya pikir dari Slipi itu kan nomor angkotnya kalau nggak salah 99 atau berapa gitu ya. Saya pikir dari Slipi itu bisa langsung ke Grogol. Nah, tapi enggak, ternyata dari Slipi angkot itu muter lagi ke nggak tahu kemana itu ya. Saya nggak ngerti kemana sampai ke pelosok-pelosok yang saya nggak ngerti itu daerah mana. Wah, itu saya sampai ketakutan loh. Asli itu saya ketakutan yang waktu itu ya. Karena saya nggak tahu ini ke daerah mana gitu. Tanya abangnya, ini bang kebalik ke Grogol nggak? Balik Neng, tapi nanti ya tunggu penumpang dulu, mungkin jam 8, setengah 9 baru jalan dari situ. Waduh, saya ketakutan loh teman-teman. Itu udah malam gitu. Cuman waktu itu karena ya saya sih nggak ada tampang di apa ya, dirampok lah ya orang dulu. Kan culun-culun begitu kan, masih polos-polos begitu kan. Nah, saya cuman pokoknya duduk di belakang supir aja waktu itu. Jadi saya duduk di belakang supir, terus ajak ngobrol supirnya gitu kan, jadi akrab sama supirnya, jadi nggak ada yang berani ganggu. Gitu dulu, Cong. Tapi takut juga. Cuman saya pikir. Ya, Mbak Win kan pulang malam naik angkot. Emang si Kokinson nggak ngoceh? Udah lu di rumah aja gini, udah lu ngapain sih di Puden atau oke maju terus, silakan semangat pagi atau gimana Mbak Win? Ngoceh juga. Kokinson ngoceh juga. Cuman kan saya tahu Kokinson hari ini pulang malam apa enggak gitu kan. Nah, kalau pas dia pulang malam, saya ada meeting, ada rapat, ada apa, suka pulang malam dia. Jadi intinya kalau dia sudah di rumah, saya harus di rumah gitu. Tapi kalau tahu, pernah satu hari waktu itu saya kemana ya? Kalau nggak salah tuh nemenin agent tuh ke PIK ya, ke Pluit teman-teman. Itu pulang sampai jam 11 malam. Nah itu Kokinson udah malang kedek tuh, saya udah dimarahin habis-habisan tuh. Jam 11 malam tuh baru pulang, saya dimarahin habis-habisan. Cuman ya saya cuman diem aja. Pada saat dimarahin ya saya tahu kan suami saya sebenarnya nggak terlalu belum terlalu masuk kan ke. Jadi saya nggak pernah, maksudnya gini, kalau udah capek banget kemudian nggak closing, saya nggak pernah curhat sama Kokinson. Jadi Kokinson tuh taunya pokoknya saya di Prudential tuh ya enak-enak aja gitu loh. Saya nggak pernah curhat yang wah tadi diginin orang, pasti Kokinson aja nggak tahu kalau saya pernah dihadapin sama orang gila. Mungkin saya baru cerita kayaknya ya. Baru hari ini. Iya, tapi dia nggak tahu dulu saya ngalaminnya seperti apa, dia nggak tahu. Saya nggak pernah cerita. Saya hanya cerita yang bagus-bagusnya aja. Kalau di Prudential, karena saya tahu Kokinson belum belum masuk ke Prudential kan. Jadi saya belum full support lah ya. Jadi saya cuman bagaimana caranya Kokinson tuh nggak negatif ke Prudential. Karena kalau dia udah negatif nanti saya dilarang, nggak boleh kerjaan Prudential gitu. Oke, jadi bagi teman-teman agent
atau leader yang dimana spouse-nya atau pasangannya belum full support, nggak usah khawatir. Mbak Win udah ngalaminnya, bener nggak? Ya, yang Ya. penting jangan curhat hal-hal yang negatif pokoknya. Yang bagus-bagus saja. Sampai suatu saat kita berprestasi, maka pasangan kita pun akan ikut ya sama Ya. kita, bener nggak Mbak Win? Betul. Ya. Oke, mengenai saya tertarik dengan hubungan suami istri ketika prospek nih sekarang Mbak Win kan jalani berdua. Kan kalau si Hawkinson bilang kalau menjelang final sprint, kalau ribut-ribut ditunda dulu, gencatan senjata dulu. Ya kan? Tunggu awal tahun baru berantemnya, tapi nggak jadi berantem juga. Nah pertanyaannya kalau belum final sprint, ributnya gimana? Ribut dong, emang nggak ribut, bener nggak? Cekcok soal pudar dan sebagainya. Yang paling penting bagaimana cara Mbak Win dan Hawkinson mengatasinya. Bagaimana pemulihannya. Karena bisa orang ribut sampai lama loh dan sebagainya. Jadi akibatnya kan nggak produktif lagi berdua, benar nggak? Coba gimana Mbak Win sharing? Hawkinson apa aku yang sering? Ya silakan dari dua sisi. Oh ya. Jadi memang namanya suami istri kan pasti ada-ada aja ya. Kadang-kadang kitanya lagi capek atau apa gitu ya. Nah, bukan hanya itu teman-teman. Kadang-kadang kita yang tadi Hawkinson bilang, misalnya Hawkinson tuh kan nggak tahu jalan orangnya. Jadi kemana-mana kan mesti sama saya kan. Karena nggak tahu jalan. Kadang-kadang pakai Waze aja tuh bisa nyasar gitu loh. Udah pakai Waze tuh nyasar teman-teman. Jadi nggak tahu jalan. Tapi kadang-kadang udah diarahin tuh sih suka ngotot gitu loh. Ini ke kiri. Enggak, ini perasaan ke kanan gitu. Nah nanti kalau salah terus dia ngoceh gitu. Udah jadi berantem kadang-kadang. Hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya berantemnya ya. Jadi selama di Prudential kita jalan bareng justru kadang-kadang kita ributnya ya masalah kerjaan doang, Cong. Nggak ada hal-hal lain yang apa ya, yang bikin ribut apa gitu nggak ada karena kan kemana-mana bareng kan. Jadi ya ributnya ya entar beda pendapat, misalnya harusnya tuh begini dulu gitu. Oh enggak dong, harusnya begini. Nah kayak gitu-gitu doang sih, nggak ribut sampai gimana-gimana gitu. Nah cuman kadang-kadang hal kecil kalau nggak diselesaikan kan jadi ini ya. Kadang-kadang kalau lagi kesel, apalagi cewek gitu kan, kalau lagi kesel nggak mau diselesaikan, kadang-kadang tuh jadi lama. Kalau nah, bagaimana cara penyelesaiannya Mbak Win? Contoh cara penyelesaiannya? Atau Hawkinson langsung didorong ke keranjang atau gimana? Saya nggak tahu udah gimana dah. Nah, itu Hawkinson deh gimana penyelesaiannya. Kalau kita sih lebih ke ya balik lagi kan kita punya goal. Nanti udah ngomongin misalnya kita lagi berantem nih. Terus kita ingat lagi tim kita yang ini tuh mesti dipikirin loh bagaimana. Nah, pada saat saya ngomongin kerjaan sama Hawkinson ngomongin kerjaan itu udah maksudnya udah nggak berantem lagi gitu. Jadi masalah yang kecil-kecil sepele-sepele itu ketika kita udah ngomongin kerjaan gitu ya, balik lagi ke kerjaan, kita balik lagi ke goalnya kita. Nah itu tuh udah selesai gitu loh. Nggak tahu Hawkinson gimana, kalau aku sih rasa gitu. Gimana Hawkinson? Gimana? Kalau ya itu yang tadi dibilang Winnie ya. Jadi kita memang namanya suami istri pasti ada ribut ya. Tapi karena ributnya kita itu lebih ke hal-hal yang tidak esensial sih ya. Jadi lebih ke mestinya tadi kamu ngomongnya begini. Enggak dong, apa gitu misalnya. Atau misalnya kadang gini, sering kali gini. WA si ini bilang begini. Terus, tapi si Winnie habis itu dia ngerjain apa gitu. Atau begitu buka WA, ada yang WA, dia nggak ngerjain itu, dia langsung ngerjain. Sementara saya udah habis ngomong, karena saya nyetir kan. Jadi saya pikir, oh udah. Gitu. Nanti udah 2 jam. Tadi udah ya? Ini ngomong udah jawab belum? Oh, belum di WA katanya. Dari tadi kayak di WA gitu kan. Ini waduh udah lewat 2 jam belum di WA gitu kan. Nah, kadang-kadang bisa berantem. Kalau nggak sempat gitu kan, lagi nggak konsen, apa saya WA sendiri, apa saya berhentiin mobil gitu kan. Jadi intinya maksud saya bukan hal esensial. Nah, kalau bukan hal esensial, kadang-kadang menurut saya suami istri itu bisa ribut karena 2 hal. 1, kita ngerasa benar. Kalau kita ngerasa benar, terus mau dianggap sama dia kita benar, wah itu nggak bakalan terjadi teman-teman ya. Karena sama-sama ngerasa benar. Nah, jadi begitu sama-sama ngerasa benar, itu yang bisa membuat berantem. Kata benar itu menjadi begitu penting pada saat itu berantem. Yang kedua adalah pada saat keinginan untuk menang itu menjadi penting.
Nah, begitu mau menang gitu, jadi penting, wah sono juga nggak mau ngalah kan. Nah, jadinya jadi berantem. Jadi saya kadang-kadang ya udah deh gitu. Kalau salah ya udah deh saya yang salah gitu. Kalau kalau menang ya udah saya yang kalah nih. Nah, tapi kalau pada saat saya begitu, tahu-taunya Winnie juga begitu, dia juga mengalah. Dia juga ini istilahnya nggak keras gitu. Nah, akhirnya jadi gimana besok disuruh Acong ngomong, kita ngomong apa nih besok? Nah, itu jadi ngomongin kerjaan lagi gitu. Nah, udah biasa lagi. Mungkin karena nggak esensial kali ya, Cong. Ya, Mungkin jadi tidak intinya ya, kesimpulannya kalau jalanin bisnis berdua dengan suami istri itu ribut itu udah pasti terjadi, bener nggak? pasti Tidak bisa dihindari, ya nggak kan? bisa. Namun Ya. yang penting bagaimana kita segera mengatasinya dengan cepat demi goal kita supaya tercapai, bener nggak? Ya Betul. kuncinya harus ada yang mengalah. Tidak boleh ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semuanya harus sama-sama mengalah. Setuju gitu ya? Setuju. Nah, saya akan bacakan. Nah, ada pertanyaan yang menyangkut ini dari Bendom itu bagaimana kompakin pasangan ya kok Kokinson dan istri di awal pagi-pagi bangun. Mungkin dari sejak awal pagi-pagi bagaimana? Oh, mungkin hari ini kita masih gimana? Cara kompakinnya gimana, Mbak Win dan Kokinson? Atur jadwalnya kali ya. Ya, mungkin Jadi coba. memang kalau atur jadwal kita sudah seminggu sebelumnya udah atur. Jadi misalnya nih hari ini hari Jumat. Nah, hari Jumat tuh kita udah susun untuk minggu depan. Karena kalau enggak nanti tabrak-tabrakan gitu. Jadi saya pegang DWS. Kalau saya kan sukanya manual tuh tulis DWS di DWS. Kalau Cognizant sukanya tulis di komputer di ini ya filenya dia gitu. Jadi kita cocokin jadwal misalnya hari Senin ada ini lah. Oh ya hari Senin ini ya. Jadi itu nggak bikin tabrak-tabrakan. Kalau kita nggak atur gitu ya, saya bisa tabrak-tabrakan jadwal. Nanti jadi berantem lagi. Kan gue udah bilang lu jangan bikin janji. Kenapa lu bikin janji ini gitu? Jadi berantem. Nah pagi-pagi ya biasanya gitu. Kita udah ngerjain pagi. Biasanya kalau saya pagi-pagi kan ngerjain dulu pendingan-pendingan ke WAB. Nah itu saya tuh. Pokoknya urusan admin tuh saya. Ya admin tuh urusan saya. Tapi kalau urusan materi-materi, gitu ya. pokoknya urusan materi-materi Cognizant semua. Saya nggak pegang tuh, bikin PowerPoint apa segala macam Cognizant. Nah, saya urusan admin, urusan agent, urusan nasabah itu saya. Nah, habis itu kita coaching, ya kan sekarang ada agent ini di masa pandemi ini ya teman-teman ya. Kita ada beberapa agent Proventure kan, itu kan harus di coaching. Saya sore udah nggak bisa, saya coachingnya pagi. Jadi setelah dia orang FUFT, kita coaching. Karena sore itu siang setelah coaching mereka, kita udah jalan biasanya. Kalau nggak jalan, kita udah ada cara yang lain-lain gitu kan. Ada jadwal yang lain. Nah nanti coaching dibagi. Satu sama saya, satu sama Cognizant. Nah habis itu baru kita udah ada jadwal tuh. Kadang Zoom sama nasabah, kadang interview, kadang apa gitu. Tapi udah diatur jadwalnya, Cong. Kita ada Excel untuk mengatur jadwal bareng. Jadi Winnie dapat jadwal, masukin ke situ. Tapi Winnie ada catatan DWS juga yang tulis tangan gitu. Nah kalau saya senangnya Excel. Jadi pokoknya siapa dapat jadwal, si ini bisa nih ketemu hari apa jam berapa, udah kita masukin. Berarti nanti kalau mau bikin janji, si ini saya mau telepon mau bikin janji hari apa ya yang kosong ya, lihat Excel aja, udah kelihatan. Oke. Nah. Saya akan bacakan pertanyaan dari Sugito. Ya. Cara rekrut dan kembangin tim ala Cognizant dan Ciwini gimana? Tuh. Silakan. Kamu dulu, Win. Ya, sweet dulu dah. Sweet dah. Ya, sweet dulu ya. Cara rekrut dan kembangin tim ya. Ya saya justru belajar dari timnya Erison, Pak Sugito. Saya lagi belajar banyak nih dari tim kalian yang luar biasa dahsyat ya. Tapi ya memang kita berusaha juga ya, berusaha bagaimana bisa merekrut tim yang kuat, yang bagus gitu kan. Nah, itu kan dimulai dari kita sendiri dulu. Saya sama Cognizant harus benahin diri sendiri dulu ya, supaya kami punya skill juga untuk bagaimana merekrut orang-orang yang bagus. Nah, memang belum sih Pak Sugito, kalau untuk rekrut sama tim masih belum lah. Kita masih berjuang, masih belajar ya. Mudah-mudahan sih bisa ngikutin jejaknya kalian gitu.
Kalau Nah. rekrut mungkin ya lihat kalau menurut saya sih kita rekrut orang yang pertama itu yang kita mesti menetapkan dulu kita maunya punya tim kayak apa. Ya ini dengan catatan teman-teman apa yang kita lakukan yang pokoknya nanti yang ikuti yang dibilang sama leadernya teman-teman ya, karena leader teman-teman dahsyat ya. Nah, tapi kalau saya biasanya saya menetapkan saya mau tim kayak apa. Tim misalnya, kalau saya cenderung cari orang yang punya natural market yang lumayan bagus. Karena apa? Merekrut orang yang punya natural market yang bagus sama merekrut orang yang itu susahnya sama kok, teman-teman. Gitu. Lebih susah yang nggak ada natural market, saya rasa. Seringkali lebih susah yang nggak ada natural market. Jadi susahnya sama. Kalau susahnya sama, kenapa kita nggak fokus ke salah satu aja? Tapi begitu natural market ini dia klik, dia mau jalan, itu jalannya tuh kelihatan, teman-teman. Ya. Kalau yang ini klik, dia mau jalan, jalannya masih gelap gulita, teman-teman. Nah, itu memang beda, teman-teman ya. Jadi yang ada natural market gitu, itu sama yang apa ya, yang memang mau kerja lah ya, gitu. Jadi seneng kerja gitu. Nah itu dia bisa dan dia melihat memang mindsetnya ngelihat ke bisnis asuransi ini positif, bagus gitu. Nah ini teman-teman kita rekrut orang seperti itu ya kunci di bisnis ini gedenya menurut saya di rekrut karena apa nanti kita bilang bisnis ini mau diwariskan apanya yang mau diwariskan kalau kita nggak rekrut emang nasabah mau diwariskan ke anak aduh kasihan anak ya gitu jadi itu warisin kerjaan namanya itu warisin kerjaan bukan warisin aset teman-teman ya jadi yang kita wariskan ke anak itu adalah tim gitu nah jadi betul-betul serius teman-teman dan apa ya kalau saya juga di tahun 2020 ini ngerasa bahwa ini memang harus rekrut lebih banyak lagi gitu dan melahirkan lebih banyak lagi ya kayak Acong sama Erison lah udah bener lah pokoknya si Aan tuh udah bener lah pokoknya teman-teman ya oke nah saya punya 2 pertanyaan terakhir nih Kokingson dan Mbak Win ya tapi ngomong-ngomong ya ngeliat muka lu ya kok lu kan kurang lebih umur 49 sekarang ya Kokingson ya? Ya. 39. Kenapa muka lu lebih muda daripada leader gua ya? Gua bingung ya. leader lo capek ngurusin elu itu. Oke, Mbak itu Kokingson, Mbak dan Mbak Win. Nah, gue jadi sampai lupa nih bingung nih. Nih. Nah, ngomong-ngomong kita bilang kan Prudent we are number one, ya kan? We are number one. Apa sih yang menjadi keunggulan utama Prudent dibanding perusahaan pesaing asuransi lain, baik secara produk maupun bisnis menurut Kokingson dan Mbak Win? Apa yang menjadi benar-benar we are number one-nya? Menurut saya secara sistem produk maupun bisnisnya. Coba, silakan Mbak. Menurut saya ya satu sistemnya yang luar biasa. Jadi yang tadi sistem apa kok? Sistem training atau sistem gimana? Sistem apa? Sistem itu sistem rangkaian training kayak malam ini itu bagian dari sistem teman-teman. Yes. Nah itu malam ini teman-teman kumpul tanpa teman-teman rasakan konsisten gitu ya. Itu mindset kita berubah gitu loh. Skill kita juga berubah teman-teman. Skill kita ketemu orang semuanya berubah. Kelihatannya apa sih yang saya dapat dalam 2 jam ini? Nah, tapi sebetulnya tanpa kita sadari, rangkaian training, meeting itulah yang membentuk mindset. Karena nomor 1 adalah mindset, teman-teman. Mindsetnya salah, mau dikasih ilmu, skill sehebat apapun, nggak kepake. Tapi kalau mindsetnya benar, dia bisa nyari skillnya, gitu loh. Karena skillnya bertebaran kok, apalagi di Five United ya teman-teman, itu skill bertebaran di mana-mana. Itu tinggal kita ikut. Nah, menurut saya Prudential yang hebatnya itu satu sistemnya. Yang kedua itu adalah sistem 6 generasinya ini yang luar biasa, teman-teman. Lihat aja, ya. Ini ada satu calon AD saya tahun ini bukan calon ya, udah confirm. Sandi masih ada, ya. Sandi itu calon AAD tapi udah confirm tahun ini.
itu kita udah menghitung. Sandi ini teman-teman itu punya pabrik kayu di Semarang cukup besar. Nah, dia mau ke Prudential. Nah, tahun ini itu udah confirm AAD, kemudian juga tinggal ngesot dikit lagi udah Star Club lah ya. Wow, keren, keren, keren. Tapi kita udah sama-sama hitung sistemnya Prudential luar biasa loh teman-teman. Di tahun pertama mungkin income kalau kita bilang Star Club itu mungkin sekitar plus minus sekitar 15 juta ya. Tapi tahun depan melalui sistemnya Prudential itu kita bisa dapat 50 juta. Wih, itu keren loh teman-teman. Itu keren banget teman-teman ya. Nah, itu sistem apa ya? Sistem bisnisnya ini loh, skema bisnisnya itu yang luar biasa teman-teman di Prudential. Nah, di luar itu kalau kita ngomong produk, wah, produk Prudential juga bagus luar biasa teman-teman, ya kan? Produk kita itu bagus teman-teman. Jadi jangan pernah ngerasa wah, kan kita dihajar habis-habisan ya sama A yang belakangnya Z itu ya teman-teman ya. Itu dihajar, tapi teman-teman kalau kita punya belief yang sangat kuat terhadap produk Prudential, saya 2 minggu lalu baru ketemu dengan nasabah yang dicumi-cumi sama si Allianz itu. Nah, itu begitu dicumi-cumi, ternyata di Prudential dengan premi 2.650.000 itu, dia di tempat kita cuma dapat UP 20 juta, kemudian PPH Silver B. Nah, 2.650.000. Nah, sama Allianz, dia dikasih plan yang persis sama dengan Silver B, tapi dia dapat tambahan UP 200 juta, CI itu 500. Kemudian PADD 500 juta. Waduh, gila itu gimana ngelawannya teman-teman. Tapi teman-teman makanya mesti terus belajar, tapi kita betul-betul bisa mampu ngarahin si nasabah sehingga nggak jadi nutup loh teman-teman. Tadinya dia pikir wah gila Prudential mahal ya, saya pikir ini Allianz bagus banget nih gitu. Tapi teman-teman belajar benar, kuasai benar produk kita, yaitu skill ya teman-teman. Itu akhirnya bukannya tutup, malah akhirnya buka PCB 88 1 miliar. Nambah lagi premi 52 juta teman-teman. Jadi dan itu ada 3 orang. Dan itu dia begitu, akhirnya manajer di bawah dia juga nasabah saya itu juga seperti itu. Jadi teman-teman betul-betul kuasai produk kita betul-betul bagus teman-teman. Yang penting kita kuasai skillnya teman-teman. Skillnya sehingga kita bisa ngomong ke nasabah, bukan ngakalin bukannya, tapi kita betul-betul ngomong produk itu seperti apa plus minusnya biar dia mempertimbangkan sendiri. Gitu. Nah, akhirnya dia pertimbangan sendiri, dia yang mutusin sendiri kok teman-teman. Nah, itu teman-teman. Ya. Sama kalau saya suka kulturnya Prudential ya. Jadi kalau bedanya itu kalau Prudential itu benar-benar jaga nasabah. Jadi kita benar-benar perusahaan kita tuh pikirin loh, jangan sampai nasabah udah bayar gitu ya, terus nanti ternyata nggak aktif nih karena ketidakmengertian nasabah kan. Jadi kalau saya lihat perusahaan kita tuh benar-benar jaga teman-teman ya, bukan hanya jaga nasabah tapi jaga kita juga. Nah itu yang penting ya. Karena kalau kita di sini mau jangka panjang, apalagi nanti bisnis mau diwariskan, kalau perusahaannya nggak menjaga nasabah, nggak menjaga kita, gimana? Gitu kan? Nah, itu yang saya senang ya. Jadi maksudnya hari ini anak saya sudah menjadi pewaris pun saya tenang gitu loh. Jadi satu hari maksudnya nggak akan jadi masalah gitu, karena perusahaan tuh udah jaga. Ini teman-teman yang saya senang di Prudential ya. Beda gitu. Dengan perusahaan yang hanya ambil untung hajar di depan tapi nggak mikirin di belakang. Ada sekarang banyak kan perusahaan-perusahaan begitu. Tapi bedanya Prudential adalah benar-benar jaga nasabah, jaga kita sebagai agennya. Nah itu yang paling penting sih menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Win. Pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir Mbak Win dan Kokingson. Apa yang menjadi visi Anda berdua dalam 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan? Yang menjadi visi yang sangat kuat, yang mendorong Mbak Win dan Kokingson itu begitu on fire di bisnis ini. Silakan Mbak Win, Kokingson. Silakan kok. Sweet. Ya kita tadi kita ngobrol hampir setiap hari sih ya, kita ngobrol ya di ini. Ya kita juga ngobrol maksudnya
minimal ya teman-teman di Prudential itu kita ngomong minimal. Kita harus punya minimal 10 AD direct, teman-teman. Yes. Itu udah minimal, teman-teman. Kalau kita nggak menciptakan 10 AD direct, waduh itu menurut saya sih kurang pintar ya, teman-teman ya. Jadi kita mesti benar-benar memanfaatkan sistemnya Prudential, itu minimal setahun itu lahirin minimal 2 AAD, teman-teman. Nah, ini bagaimana kita mencetaknya, nah itu yang penting. Makanya menurut saya, teman-teman, kalau tahun-tahun kemarin itu kami masih fokusnya untuk produksi pribadinya, porsinya lebih gede. Nah, tapi mulai tahun ini dan rencana tahun-tahun ke depannya juga itu tetap kita harus produksi pribadi, teman-teman. Tapi fokus itu mulai dialihkan untuk lebih banyak kita merekrut, teman-teman. Ya, kalau saya ya, nah teman-teman nanti untuk benar enggaknya teman-teman ikuti omongannya Erison sama Acong nih ya. Tapi menurut saya sih tim, teman-teman, bangun tim itu nomor 1, teman-teman. Karena sekali lagi, jangan warisin ke anak kita nasabah, teman-teman. Tapi warisin ke anak kita itu adalah sebuah tim yang besar dan kuat. Saya lihat Pak Wong Agus ketika meninggal, itu gila loh, merinding, teman-teman ya. Itu bisa dibayangkan istrinya langsung mewarisi bisnis itu dari suaminya. Gitu. Nah, tim yang sebesar itu di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bisa melakukan itu ke anak kita, waduh, itu gila luar biasa, teman-teman ya. Nah, itu betul-betul menginspirasi gitu. Keren. Terima kasih sekali lagi Kokinson dan Mbak Win untuk sharingnya yang begitu inspiratif buat kita enrich together. Semoga kita bisa finish strong di 2020 ini. See you in London and Edinburgh. Bagi teman-teman yang mau say thank you boleh. Thank you. Ya teman-teman ya. Yang paling benar adalah Erison. Ya. Arwini. Ya, thank you teman-teman Thank you, ya. Kak. Ya. Thank you ya.